Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Ini edisi spesial karena kita tidak live di IG. Kita sekarang hanya tayang di YouTube guys ya. Bener? Bener. Harusnya sih bener ya. Makanya mulai sekarang udah YouTube aja udah ya. Iya. Jadi udah gak ada live IG? Hah? Kenapa? Live IG udah gak ada? Gak ada yang bisa joget. Mau dimatiin kayak TV analog. Nonton Jauh Dekat, mulai sekarang pakai STB. Oh. Tapi kita sambut dulu guys tamu kita malam ini ya. Ada Bapak Mark Pepaus dan... Lu gak semangat banget? Gak semangat. Emang kita gak ada yang semangat kalau nyambut lo. Bukan, gue tadinya semangat ya, tapi nungguin Lin Coiling ya. Ya, abis gue semangat gue. Coiling gue tadi cuma 15 menit. Tadi kayak nyari kapasnya, baterainya ya kan. Coiling 15 menit itu kalah loh sama Vaporista yang bahkan di toko yang paling murah yang pernah gue temuin. Untuk seorang founder Indonesian Coil Builder. RDA-nya RDA dia sendiri lagi kan. Iya, RDA dia sendiri kan? gitu kan. Pakai premed gak tuh? Hah? Premed, dia tadi bawa tadi. Tapi gue gak tahu sih. Udah pakai premed gitu kan. Nggak, yang gue bingung sebenarnya, lu tadi pakai vape apa gitu? Sebelum ke sini, kenapa lu baru coiling di sini gitu? Dotpot. Oh, pakai itu. Iya. Oh, Yang lagi ngetren. Oh, katanya gitu Katanya ya. gitu. Katanya. Ini yang dagang. Oh. Oh bapak yang dagang yang masukin bapak ya? Keren juga pak. Oh enggak, Tommy yang masukin Tommy. Ya ini juga dikirimin sama Tommy kok. Udah laku berapa kok? Lupa. Wah. Harus tanya admin. Harus tanya Lu admin. belum kenalin Jawaban dia aman. tadi. Iya ini sebenarnya udah pernah, ini nongol kedua kali berarti lu di podcast ya. Iya, gue tadi nyindirnya sih gitu, lo di unboxing mau, di sini nggak mau. Ya. Selamat datang Koko Jimmy ya. Ini adalah orang yang suka menghasut kita buat barang-barang yang kadang-kadang kita nggak merasa penting tapi kayak harus punya gitu ya. Contohnya AFC warna-warni ya. Drip tip ya. Terus apa lagi? Oh udahlah banyak lah ya. Yang ya udahlah mendingan di unfollow aja. Daripada kalian miskin ya. Kalau kalian tidak punya duit jangan follow dia pokoknya. Kalau follow gua, lu bisa punya apa ya, motivasi untuk punya duit. Yang belakangan juga fotonya juga makin anjing ya. Udah pakai mobil mewah ya, pakai jam bagus-bagus ya. Abis ini apa lagi nanti? Ada lagi dompet mungkin, tas gitu. Yang branded mungkin. Apa jet? Postingannya. Postingannya gawat ya. Iya. Aduh, marketnya beda sih sebenarnya. Tapi Mobil kan bisa pinjem. sama kayak gue. Pinjam. Parkiran mobil orang gue foto juga, bodo amat. Bisa pinjem. Nggak harus pakai punya kita ya kan. Ya, tapi kalau vapers kayaknya agak malu ya mereka minjem ya. Harus malu ya? Nggak tahu. Ragu banget kayaknya mereka buat login gitu kalau nggak pakai barang sendiri. Yang ada malah foto di itu paving, foto di warung, foto di spray, gue paling sebel. Tapi gue udah gak pernah ngikutin lagi loh. Spray. Spray. Handcheck gitu. Iya, Jejak loginnya Dope, handcheck tuh gue udah gak pernah ngikutin. lagi nggak ada, lagi libur Jangan dikit. bilang spraynya Hello Kitty yang warna ungu lagi. Enggak sih. Hello Kitty itu harusnya pink sih, bukan ungu ya. Gue pernah lihat Hello soalnya ada Kitty yang warnanya Hello ungu Kitty gitu. warna ungu, kalau nggak hijau. Waduh. Kayak Doraemon warnanya nggak biru gitu kan. Oke, welcome ke Jauh Dekat ya. Ini kita ngomong dulu nih. Harusnya kita malam ini tuh mau live sama Beecher, si Coilter. Tapi Gak live, mau syuting bareng. oh ya, gue kebiasaan live soalnya. Sorry. Kebiasaannya live soalnya. Tapi dia gimana kok dia? Nyangkut. Mas nyangkut. Nyangkut. Masih Kenapa di nyangkut? Jepang. Paspornya. Oh. Jadi dia ada sempat bilang. Mic-nya tarik dikit kok. Dia ada sempat bilang, gue kayak orang idiot ya. Kenapa? Baru tahu paspor itu harus 6 bulan umur baru bisa pergi ke luar negeri. Jadi pre 6 months baru bisa keluar negeri. Iya, minimal 6 bulan baru bisa ke luar negeri. Tapi dia bisa berangkat dari masa batasnya itu 6 bulan. Tapi dia bisa berangkat dari LA. Berarti LA-nya kasih dia pergi dong. Ya, Ya, itu ada ngasih yang dia aneh sih. pergi. Ada yang aneh Cuman sih. kan yang nerima negaranya belum tentu.
Anjir. Oh keluarnya bisa, yang bisa. terima belum tentu. Belum tentu karena kebijakan di beberapa negara beda-beda. Nah Indonesia, Lalu di Bangladesh gimana? Zimbabwe aja. Indonesia tuh 6 bulan. Oh Nah dia tuh bulan Maret abis. Oh, Jadi- dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya enggak lah, bukan enggak tahu lah. Ya mungkin di Amerika juga nggak dikasih tahu ya kan, di Indonesia begitu gitu. Tapi dari gue kontak lagi dia kayaknya lagi pijit. Hah? Ya. Jadi gue bilang kapan mulainya? Dia bilang kan sekitar jam 8 waktu Jakarta. Oh berarti jam 10 waktu sini kata dia. Oke, tapi gue udah ngantuk nih masih jet lag katanya. Sama gue jam 10.15 ada janjian pijit katanya. Iya, dia Barusan gue WhatsApp sebelum mulai kagak dibales. dia ada sempat bilang sih, Berarti lagi pijit. Iya. daripada gua tersiksa, mendingan gue enjoy Japan aja. Iya. Oh iya, iya sih. Dia juga mungkin Tapi akan kira-kira melawan. bisa berangkat ke sini gak dia? Kemungkinan Tergantung. bisa. Mudah-mudahan bisa lah. Kan kalau standarnya kalau lo bikin paspor, Hah? itu kan jadinya kan nggak langsung jadi kan. Mic-nya. Kalau bikin paspor nggak langsung jadi, jadi butuh waktu kayak 3 Itu mic-nya bisa ditarik, Mike. butuh waktunya Astaga. sekitar 3 minggu Ah. gitu. Jadi kalau dia bisa dalam Nggak 1-2 hari, Hah? jadi bisa datang ke Indo. Nggak Kalau nggak dia jago. balik lagi. Gak jago calonnya. Kalah sama calo Indonesia ya. Indonesia, Kalau di cari sini jadi. pagi apply, siang foto, malam jadi. Iya, gak jago calonnya. Nggak bisa. Iya, buka Tokopedia lah. Dia lihat kemungkinan dia lihat kemungkinan besok tuh. Oke, ya sudah lah ya. Semoga ya hari ini harusnya dia ngurus tapi katanya embassy-nya tutup Pak ya. Thanksgiving. Thanksgiving. Oke, ya sudah. Semoga besok bisa diurus. Oke, jadi kita bahas apa nih? Sebenarnya tamunya nggak cuma mereka berdua guys. Masih ada 2 lagi tapi ternyata masih di Bekasi ya. Jadi ya udahlah kita tinggal aja kita ngobrol Banyak dulu. amat tamunya malam ini. Ini dibawa sama dia. Makanan cuma segini. Enggak. Beli lagi. Martabak tipker lagi. Yang ngajak dia Tebelan siapa? kek. Lu kan, bukan gua kan. Gua ngajak dia udah tolak nih. Iya. Yang ngajak dia tuh lu. Dia gini. Nah. I know for sure gitu loh. Kalau misalnya gue yang nelpon, dia kayaknya agak malu-malu untuk nolak. Karena keserangan gue banyak. Dia nggak bisa gue ngomong. Lo mau di unboxing di sini nggak mau? Di unboxing gue nggak ngomong loh. Gue yang ngomong, udah lo nggak usah ngomong nggak apa-apa. Tadi dia nolak gue halus aja sih, nunggu bicara aja. Ya udah, gue nggak minta lagi ya kan. Begitu lo pitching, oh masuk ya. Terus dia bilang dijemput Mike, udah Mike angkut aja sekalian gitu kan. Udah deh, jadilah. Mike mau kesini lagi kok. Ya udah, ajak kesini Oh, aja. aja. Jadi udah no Enggak, kan gue excuses. bilang gue mendadak nih disuruh datang ke MK. Oh, ya udah besok aja deh kalau gitu. Enggak, lu kesini aja kita kesana. Tuh kan. Jadi Gue saya sesudah mengiyakan Eko itu, gue baru inget. Ini ada Doan, ada Dupe, ada Eko. Ini bukan bantu, ngerumusin. Jadi gue ajak lu juga. Gitu. enggak lah, kita mau jerumusin apa Tadi gue keluar dari sih, mobil kan? juga gue pakai topi ah. Gue masuk video gak sih? Nggak ya, biasanya lu kesini komplainnya kan celana. Celana pendek kan waktu itu. Lu kan ingetnya masih pakai meja kan. Oke lah, kita nggak tunggu lagi yang dua ya. Nggak tahu datang nggak sih kok? Katanya sih datang. Katanya Ya datang. udah gak apa lah. Ini kan Yaudah. bahasannya kan Kita ngobrol dulu. gue yakin banget mereka bisa bahas kupas tuntas Iya. lah. Kalau jauh dekat harusnya biasanya profiling dulu ya. Tapi kita kayaknya udah gak perlu lah ya profiling Mike. Apalagi Ko Jimmy ya. Yang kayaknya Ko Jimmy kalau ditanya juga gak bakal ngomong gitu ya. Dulunya kenapa masuk vape gitu ya. Aduh kenapa bisnis di sini kayaknya. Kalau gue tanya itu dijawab pasti nanti akan nyambung-nyambungnya. Kenapa keluar dari EJM? Pasti bukan gitu. Bukan keluar dari EJM lah. Oh bukan? Bukan. Gimana? Keluar dari perusahaan yang jual EJM. Oh, Beda loh. beda ya. Udahlah, lupakan itu masa Ya, lalu. kalau orang tua selalu punya jawaban yang spesifik. Oke. Dan gue yakin dia tidak menyesal keluar dari sana ya, karena udah jadi seorang gimana gue selalu bilang lu toko vape yang berkedok akun pribadi. Iya. Sampai sekarang. Oh bener juga. Iya kan? Tapi gak ada bedanya sama lo Mike. Kenapa gue? Maksudnya kalian berdua ini salah dua dari penggiat vape, industri vape gitu ya, yang menggunakan akun pribadi. Buat?
buat jualan produk. Tapi bener dia, dong. tapi dia pasti ada nama vape house ya. Ya, it doesn't matter gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya dia emang punya nih. Dia punya akun pribadi kan ya. Tapi kalau kita ngomongin aktifan mana dia pakai Almika sama pakai Mac Vape House. Disebut dong akun pribadi. Kenapa takut di follow banget? Kan lebih aktif di Vape House dia daripada di Almika sebenarnya gitu. Lo juga sebenarnya nggak punya double account gitu kan ya. Lo kan nggak ya maksudnya lo bukan penggiat double account. Dia penggiat double account. Gue ada akun pribadi. Iya bukan, maksudnya lo bukan penggiat double account, dia penggiat double account gitu. Nah, lo berdua tuh sama-sama punya personifikasi pribadi yang lo tempatkan di sini. Sementara gue aja nggak berani. Gitu. Dulu iya. Gue bisa ngomongin soal vape di akun pribadi, tapi sekarang udah enggak lah. Tapi lo tetap repost. Tetep kok. Repost iya. Kalau misalnya Ada telepon. kalau eksklusif konten kan nggak ada gue. Udah nggak ada. Concern gue lebih kepada kalau pribadi nih ya, setidaknya nggak jualan lah. Gue ngomongin toko, gue ngomongin bisnis, gue ngomongin industri, gue ngomongin cara orang berhenti merokok. Tapi kalau ngomongin MK gitu, kayaknya udah setahun lebih lah, udah nggak pernah ngelakuin itu gue. Emang gue jualan juga gitu. Wah! Sebentar, apa perlu kita buka IG-nya ini? Kita Orang butuh bawahnya ada DM atau apa gitu. Itu zaman dulu, sekarang udah gak pernah. Gue cuma nanya warna ini gimana. Coba cek, Pe. Gitu. Coba cek, Pe. Tapi lo nanya tujuannya buat apa? Gue cuma nanya warna ini Iya, bagus lo atau tujuannya enggak. buat apa? Dot nano in gray anyone? Sama, lo berdua tuh punya personifikasi yang sama gitu. Artinya lo berusaha ngegerakin sisi bisnis lo, walaupun tidak secara eksplisit berjualan di sana, tapi lo berusaha mengolah konten dari sisi yang lo anggap value-nya bisa lo olah dari produk-produk lo gitu. Gitu. Betul. Ya kan? Ya. Nah itu Biarpun nggak nulis harga, Ya. kan? is it effective enough gitu buat produk kalian? Menurut kalian gimana? Lo dulu deh, Jim. Gimana? Ya ini itu Efektif cukup atau efektif atau enggak gitu loh? Nah, tapi bentar. Ini kalau diklik bio-nya keluar ini, Pak. Ada Tokopedia. Bionya linknya Kan kalau jual aja diklik. di Tokopedia. Iya, tapi udah lo jawab dulu. Efektivitasnya kayak gimana? Kenapa lo memilih itu gitu? Kalau pilih gue gak ada pilihan lain kayaknya. Sekarang juga. Ya, semua orang selalu punya pilihan, tapi kan kenapa lo milih itu tuh pasti ada reasonnya lah. Kalau lagi kemarin ini gue start kayaknya pilihannya gak ada ya. Orang semuanya start di Instagram. Mungkin sekarang ada yang lain tapi kayaknya gue masih di Instagram sih. Belum buka TikTok, belum buka yang lain-lain itu. Ya kita nggak nanyain platformnya loh. Kita nanyain kenapa milih di akun lo. Kenapa lu kenapa nggak lu bikin nggak akun bikin? sendiri gitu loh? Oh, Nggak pakai JMWJY gitu gue maksudnya. bukan tipe orang yang kreatif banget tuh gitu. Ada yang ini ya udah gue coba aja. Dupe sempat bilang lu nggak bisa bikin nama company yang lain atau gimana? Oke, gue pikirin dari 2019 2020 ya. 2020. Terus 2021 gue suruh bikin logo. Nggak jadi sampai hari ini. Lo lebih pede sama akun lo sendiri? Udah kadung orang Udah tahu terlanjur kali ya. jalan di situ, Udah bukan soal kadang pede. orang tahu gitu. Oh. Ya udahlah, siapa tahu dia jadi kayak DKNY gitu kan ya. JMWJY gitu. Nggak, kalau lo Mike, Kenapa? ya kenapa lo milih itu gitu? Lo kan bisa aja pilih Druga, ada akun yang kemudian lo kelola dengan baik, walaupun ada, tapi kan lo sebenarnya Kalau lebih. gue kan dikenal dari awalnya kan orang berinteraksi sama gue lewat akunnya Vape House. Betul. Gitu. Jadi Kalau dia ada personal brandingnya sih menurut gua. Di Ya, akun lewat dia. situ ya sekalian. Dulu kan coil builder. Dulu. Tadi sih dulu udah. sih Dulunya udah pakai masih lo gue masih koilnya gila. Tadi sih udah enggak. Ini Lama koil gila. masang sendiri lo. Itu lebih lama dari Dekai loh Mike. Serius. Serius lo. Tapi serius. Nanti kita lomba ya. Ya. Dekai biarpun penyok-penyok gitu ya, tapi tetap lebih cepat.
Enggak Mike, tapi kan sebenarnya lo punya brand gitu loh. Brandnya not only about you gitu loh. It's about your product gitu. Iya, tapi kan ada yang lebih nyaman interaksinya kan ngeliat follow gua gitu kan. Nah lewat situ aja, jadi gua ngasih persepsi dari pandangan gua pribadi. Enggak. Lewat konten. Oh, enggak lewat brand. Nggak lewat brand berjalan sendiri aja gitu. Tapi emang lebih efektif. Buat awareness iya kali ya. Buat ngasih mereka pilihan, ngasih mereka informasi, gua rasa efektif. Karena itu udah terbentuk dari awal bahwa gue ada di industri vape. Lo ngukur efektifnya gimana sih? Ya iya dong, kan dia pada gitu dia bilang efektif. Abis ini dia minta datanya. Enggak. Abis ini diminta Gue cuma pengen datanya. tahu bagaimana cara teman-teman kemudian mengukur sesuatu itu doang. Kalau gue ya kan gue pasti lihat insight-nya nanti. Insight-nya ya lihat views-nya aja berapa. Gue sekarang gak terlalu berpaku sama komen atau like sih. Tapi Kalau kayak belakangan ini gue lebih lihat kayak views videonya tuh berapa orang gitu. Dan penjualannya berapa banyak? Impressionnya berapa. Hah? Dan penjualannya berapa banyak? conversion dari Conversion. Tapi kalau gue ya, mungkin gue nempatin diri sebagai vapers ya. Kalau gue akan lebih suka komen, DM ataupun interaksi sama yang memang akunnya itu person dibanding yang akunnya itu brand gitu. Iya karena ada kayak gitu juga kan. Iya, karena kalau yang brand ya memang kalau MK gue tahu sih yang jawab siapa gitu kan. Cuma kan gue kayak brand lain gue nggak tahu nih yang jawab siapa gitu. Ya kalau gue tahu orang person di brand itu ya gue tanya yang akun personnya bukan itu akun kayak brandnya. gitu juga sih. Jadi orang mereka bisa berinteraksi langsung. Jadi waktu nanti ada acara offline ketemu jadi bisa ngobrol. Mike gue kemarin gitu. Gue kemarin DM lo tuh. Gue kirimin bokep gak lo baca. Kalau gue kemarin di wisuda. Sama siapa? Kalau ketemu orang selalu begitu. Lu iseng sih. Tapi Ko Jimmy, kemarin kan ada topik yang ya nggak anget-anget banget sih, tapi ternyata cukup panjang itu pembicaraannya. Kalau tiba-tiba sudah tidak bisa jualan online, bagaimana Ko Jimmy? Mana bisa nggak jualan online? Enggak tiba-tiba misalnya. Enggak, lo kasih tau kasih dulu dong introduksi dulu. latar belakang gimana tiba-tiba ada wacana tidak bisa jualan online. Harus dibuka nih. Iya dong. Jadi kan yang nonton tahu kenapa tiba-tiba. Kasih Waduh. perspektif lu dong. Kenapa? Iya. Jadi kemarin ada berita lah Black Campaign biasa ya, yang dia nulis seakan-akan data ya. 11,2% ya. Berapa? 11,2 ya? Pokoknya belasan lah ya. 11,2%. Belasan persen dari belasan kecil tapi ya, bukan nggak sampai 15 atas ya. Belasan persen dari vapers Indonesia itu underage katanya. Buat siapa ya? Datanya ada dari mana? Ya nggak tahu. Nah itu yang kita. diperdebatkan. Maksudnya dia nulis itu datanya dari mana kan Dari mana nggak nggak tahu tahu. gitu. Cuma ada yang ngomong itu bisa disu nggak sih, itu bisa dituntut nggak sih? Pokoknya intinya ya nggak bener lah kalau beritanya begitu. Ya tapi intinya underage ini kan jadi satu concern yang industri ini perlu perhatiin gitu. Yang kayaknya sekarang ya underage ya aku yakin ada ya, aku nggak bilang banyak ya. Yang kayaknya akses untuk belinya itu sama sekali nggak punya limitasi. Karena ya ada toko yang ngasih masuk bisa beli di situ dan mungkin kebanyakan belinya online. Nah sampai adalah satu orang anjing tuh emang orang sih nggak punya toko, tiba-tiba dia ngomong ini saatnya kita bikin regulasi tidak bisa jual online gitu. Terus Siapa orangnya sih? pergi gitu. Siapa? Ada lah. Harus dipukulin. Dia gak punya toko loh padahal. Dia gak punya toko, dia gak punya data loh. Nggak punya, iya makanya dia bukan toko ya. Tiba-tiba dia ngomong gitu sih tinggal pergi gitu. Abis dia tinggal pergi terus rame tuh ya kan. Ya Kayaknya gue inget deh siapa yang ngomong. siapa? Kayaknya. Cuman daripada salah gue ngomong di sini udah. Nah tapi ternyata omongan itu ternyata ditanggapi sama ternyata ada yang setuju gitu. Dan yang Ada yang setuju tidak ada toko online. Iya, dan ternyata lebih dispesifikin lagi sama mereka yang ngobrol itu online-nya lebih ke marketplace sih sebenarnya. Ya. Kalau e-commerce pakai website sendiri still okay. Tapi yang sebenarnya dipermasalahkan tuh marketplace. Karena kan ya marketplace problemnya underage itu tadi. Dia bisa beli lewat marketplace. Kalaupun sekarang verify ID ya bisa-bisa dia pakai ID yang lain atau whatever. Tembusnya gampang. Bayar nggak bisa transfer, bisa bayar di Alfa atau Indomaret ya kan. Ya. Jadi akses buat dapetinnya nggak ada batasnya. Nah ternyata banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Bukan.
gue nggak bilang Ada argumen untuk Iya, deny, iya, ada iya, argumen iya. yang mendeny itu gitu. Iya, iya, maksudnya ya Dan argumennya cukup bagus. argumennya siapa nih? Argumennya si Andrew lah. Oke. Ya si Billy itu kan argumennya cukup bagus gitu loh menurut gua. Argumennya si WMP juga bagus menurut gua. Ya kan karena dia menganggap bahwa ketika kita berusaha mengkampen dan mempenetrasi banyak orang, selalu akan ada faktor-faktor seperti ini gitu loh. Tapi Kalau- Wempi ngomong gitu bukan karena Wempi gak punya toko. Apa? Wempi ngomong gitu bukan karena Wempi gak punya toko. Dia emang gak punya toko. Makanya. Emang gak punya toko. Justru karena dia menganggap bahwa kemajuan zaman gitu ya. Begitu dia pengen kemudian melakukan penetrasi itu pasti akan selalu ada variabel-variabel pengganggunya lah. Intinya sih gitu kalau yang gue tangkap dari WMP. Cuman bukan berarti variabel pengganggu ini akan menghentikan langkah. Gitu kan. Nah cuman wacana yang menarik kalau menurut gua dari diskusi tersebut gitu ya. Gimana cara menyikapi kita tentang online store gitu loh. Karena kan underage harus tetap kemudian di-prevent, dicegah, tapi bukan berarti kemudian jadi merugikan akses dari orang-orang yang emang ternyata cukup dewasa untuk ingin mengakses itu lewat online store. Iya, kalau misalnya sampai ditutup menurut gua Tarik nih, masih gue dorong deh. kalau ini soalnya kayak di depan banget. Ya enggak, karena biar suara lo asik. Kalau misalnya cuman gara-gara underage terus ditutup, kayaknya masih ada langkah lain deh. Iya. Misalnya sampai tiba-tiba nutup itu kayak lu mau ngebunuh lalat satu pakainya dinamit gitu. Karena Tapi gue sukanya sama analogi ini. ada kerusakan yang lain. Analoginya, analoginya sih. Emang ini sih. itu nanti jadiin judul ya, bunuh lalat satu pakai dinamit ya. Analoginya menarik terus. Tapi kalau masih analogi lucu juga. Yang kayak tadi mungkin gue pernah ngomong, kalau underage itu ada peran orang tua juga lah di rumah. Sebagai contoh, ya gue sendiri lah. Anak gue masih kecil-kecil. Vape gue berantakan kok di rumah. Tapi mereka gak ada yang berani sentuh. Gak ada yang berani coba-coba. Gue ada CCTV kan di rumah, gue pengen tahu. Lihat, gak ada. Oh, bapaknya galak soalnya. Kalau sekarang kan galakan anaknya daripada bapaknya. Dia sama toko lain aja galak. Ya tapi kan gak semua orang begitu, Jim. Iya, Ya nggak, banyak kan sekarang anaknya mewek minta apa ya dikasih. Aduh. Gue mau ngasih contoh satu ya. Gue pernah sama Adam ke Manado. Ya. Adam sarkastik. Adam Sarkastik. Buat teman-teman yang gak tahu siapa Adam Sarkastik Build. Itu salah satu builder juga dulu, punya coil juga. Seangkatan sama Mike. Sama tapi- Mike. Sama-sama udah gak muncul lagi. Gue pergi ke Manado sama dia, Jim. Di Manado kita lagi nongkrong di coffee shop. Kita lagi nge-vape di smoking area di coffee shop. Gitu ya. Itu batasnya ada kaca. Dan di kacanya tiba-tiba anak umur 8 tahun. Bayangin, 8 lu tahu 8 tahun. tahun? Karena setelah itu kan gue interogasi. Oh, lu tanya? 8 tahun dulu. Dia ngintip di kaca begini. Terus habis itu dia dia mampir ke ibunya. Ibunya tuh kayak lagi sosialisasi lah sama teman-temannya ya. Lagi kayak arisan gitu lah. Ada sekitar 5-6 orang. HP ibunya diambil. Sama dia di setel video ditunjukin ke kita. Dia lagi nge-vape. Serius kita panggil. Dari video, dari handphonenya ibunya. Handphone ibunya. Kita panggil. Gitu kan ya. Sini. Kok kamu sudah tahu vape? Iya, aku dibeliin mama katanya gitu kan. Hah? Kok boleh? Iya gak apa-apa kata mama katanya. Umur 8 tahun. Terus gue tanya kan, umur Mamanya berapa kamu? nge-vape? 8 tahun. Mamanya nge-vape. Mamanya gak nge-vape. Ibunya gak nge-vape gitu loh. Pertimbangannya orang tuanya ngasih itu. Jadi gini ya, makanya kita nggak pernah tahu ibunya ngomong apa ya terhadap anaknya. Gue juga nggak nanya interogasi ibunya sih, walaupun ibunya cukup lucu gitu ya. Baru gue mau tanya. Manado guys, Manado. Gitu karena. Tapi gue nggak berani karena gue ingat bahwa kemarin gue kesini nyari rezeki buat anak istri gue. Mudah-mudahan istri saya tidak nonton, tapi. Nanti gue kasih Terus akhirnya kita ngomong nggak boleh ya deh ya buat. Kita di Manado ketinggalan pesawat kan. Ya sama Anthony
gitu kan sama Dekai. Kita akhirnya ini nggak boleh buat anak kecil, ini buat kita orang dewasa. Buat kata mama boleh nggak apa-apa gitu. Ya bener, ini orang tua adalah faktor penting. Jadi akhirnya begitu dia masuk. Dan anaknya pasti lebih percaya emaknya dong. Iya betul. Makanya kata emaknya gak apa-apa. Masih ya kan? lu masih untung ketemu anaknya yang baik-baik. Kalau anaknya yang sengak, mama saya jangan ngelarang, lu siapa larang-larang. Nah, dengerin cerita berikutnya nih. Abis itu kita datang ke salah satu toko di Tondano. Gue nongkrong. Ini sebenarnya waktu itu mungkin gue yakin juga Dekai. Gue yakin everybody knew it gitu ya. Kenapa? Itu ada satu toko yang emang tempat latihannya para cloud trickers. Semua cloud trickers tuh latihan di sana di Manado gitu ya. Seolah-olah itu adalah markasnya karena ada tempat space yang cukup besar ya lebih besar dari inilah. Gelap, dikasih lampu buat ngetrik. Anak kelas 6 SD mau masuk, pengen latihan tapi takut karena ada gua gitu. Jadi sungkan. Terus yang punya Kalau nggak ada lu dia masuk tuh. Yang punya toko ngomong gini, Om, itu yang depan itu cloud trickers, semua gak berani masuk karena ada lu. Tapi intinya sih gini ya. Gue sama-sama menyangkal. Kita sama-sama menyangkal lah. Underage tuh bukan market kita gitu loh. Ini not good for you gitu loh. Kita ngomongin peran orang tua, ngomongin akses gitu ya. Dan itu menurut gue bukan di fase dimana toko online cukup luar biasa merajalela untuk orang kemudian membeli vape. Tapi it still happens. Kita sama-sama tahu ya di Manado sama di Bali itu gudangnya underage waktu itu. Ya kan? Cloud Trickers, Cloud Chasers itu banyak banget lahir dari sana. Tapi juga Kalau banyak sekarang udah enggak kayaknya. Sekarang udah enggak. Soalnya mereka udah enggak underage. Enggak, karena Cloud Dan yang Trickers bawahnya enggak keluar Cloud lagi. Tricks udah gak populer. Bukan karena enggak. Oh iya. Tapi salah satu fasilitas dan sarana yang kemudian anak-anak kecil pengen jadi vapers itu salah satunya Cloud Tricks. Jadi bukan cuma soal vape-nya. Ini kesimpulan gue ya. Karena pada saat itu yang gue temui adalah anak kecil pengen belajar Cloud Tricks itu umurnya segitu-segitu semua. Gara-gara pengen terlihat keren. Betul, pengen punya konten, pengen punya akun sosial media di follow orang banyak, dilihat orang banyak. Gara-gara itu. Jadi mungkin bukan cuman karena vape-nya gitu loh, tapi karena konten-konten lain dari vape-nya. Jadi maksud gue bener emang orang tua gitu loh. Ada peran orang tua, tanggung jawab orang tua gitu. Tapi kan ini kan nggak semua variabel bisa kita kontrol gitu ya. Tapi apakah online store benar-benar jadi salah satu tempat yang kemudian jadi traffic yang sangat tinggi untuk online untuk underage gitu. Kalau Gua nggak bisa bahasa ngomong. Gue gak bisa ngomong. Soalnya Kalau mereka beli bahasa- pasti pakai akun palsu juga kan. Kalau mereka beli. Ya kalau Ya. mereka ada yang beli pakai akun palsu kita kan nggak tahu. Iya. Jadi Nggak belum tahu. ada datanya. Tapi sekarang kalau misalnya ditutup. Ini sih sebelum toko online banyak ya. Gue gak jual. Dia datang tuh. Masih pakai seragam SMP. Celananya doang. Bajunya udah ganti baju gitu. Mau beli RDA. Gitu. Terus kagak gue kasih dong. Ini nggak tahu kalau yang di mana nih? Lu tahu kalau 7. 9. Oh 9 ya. Kemarin dia bilangnya 7. Di mobil tadi baru bilang 9. Bukan cuma punya gue doang. Terus. Dia balik lagi sama bapaknya dong. Oke, berarti jawabannya apa ketika sama bapaknya? Lo? yang begini-begini banyak nih. Om, Iya banyak yang begini bener. Kan anak saya gak boleh beli. Kalau saya yang beli kasih ke anak saya boleh dong. Gue garuk-garuk kepala lah di sini. Terus gue tanya pertimbangannya apa Om? Emang iya dia pergaulannya sekolah malah jadi ngerokok. Mendingan suruh pakai beginian katanya. Jadi buat bapaknya masih mending ini. Iya. Pernah kita masuk kayak gitu. Karena gue pernah nanya Pernah kita Dekai. masuk Pernah kayak nanya Dekai. Gue bertiga nih pergi sama dia. Kai, kalau anak lo kemudian nge-vape nih. Lo kan ngasih gak? Dekai insist enggak. Kalau gue gitu. Gue juga punya jawaban yang enggak. Tapi gitu. Anjing, tapi zaman kita nih kayak experience-nya gak sama. Gue bilang, kita kan seumuran nih gitu ya. Dulu kita pilihan cuma satu.
Sebat doang. Sebat doang. Sekarang pilihannya 2. Sama ganja lah. Dan ada yang better. Anjing gak mungkin lah ngizin itu. Yang satu kriminal Cuk. Kan dulu kan gak parah-parah amat. Gak parah-parah matu hukumannya sama dicari. Tapi kan ada yang sekarang tiba-tiba ada yang kita anggap. Bahkan kita declare loh. Declare kita. It's better than. Kita kan yang declare. Kita yang mengkomunikasikannya. Terus kemudian kita dikasih Ada orang yang menyambut komunikasi itu kok sekarang gak boleh. Iya gitu. gak boleh. Dilema gak lo? Dilema sih. Tapi kan kalau judulnya buat bocah kan tetap gak boleh. Iya tapi ngerti gua. Tapi kemudian dulu kita selalu ngomong ke orang quit or die. Iya. Terus kemudian ada quit or vape or die. Mhm. Terus tiba-tiba ada orang yang milih vape walaupun underage. Terus kemudian anjing dari 3 pilihan ini. Sementara kita juga tahu nih anjing berhenti ngerokok emang susah sih. Ini sama kayak case-nya mungkin gak cuma kayak di vape ya. Underage yang nyetir sama naik motor. Ah Ya kan? betul. Ya kan? Yang gue pernah bahas di mana ya? Kalau nggak salah ada kalau nggak salah waktu live atau apa. Jadi ada yang anak kecil ditangkap polisi. Terus karena masih SD atau masih SMP gitu, SMP kelas 1 kalau nggak salah. Yang baru ya. Dia bilang belum punya SIM, kenapa naik motor? Udah dikasih Pak sama bapak saya. Panggil lah bapaknya ya kan. Bapaknya dipanggil. Tahu nggak bapaknya bilang apa? Saya kasih motor lah Pak. Emang kalau nggak saya kasih motor bapak mau nganterin dia ke sekolah. Anak lu berapa sih? Anak lu udah tua kan? 17-18. 17-18 ya. Iya, tapi kan kalau kayak Tapi gitu, kalau kayak gitu, ini kan ngomongin aturan ya. polisi kan punya aturan. Iya. Ya. Anak di bawah umur, lu kena inilah, nggak punya SIM. Mhm. Ada aturan yang diberlakukan. Nah itu aturan itu yang Tapi dia rigid. ngizinin anak minum alkohol. Tapi tetap dilarang. Dia ngizinin anak. Gini dia tuh abu-abu. Dia ngizinin anaknya minum alkohol tapi gak boleh nge-vape. Loh siapa bilang gak boleh? Oh nge-vape? gak boleh ya. Boleh. Kalau gue mau nge-vape silahkan. Gue kasih coba. Ternyata dia gak suka. Gak merasa butuh. Ya sudah bagus gue bilang. Tapi kalau alkohol doyan. artinya kan dia abu-abu. Loh gue gak abu. Oh maksudnya buat orang lain. Iya kan? Ngerti gak? Kita as parents gitu ya. Kalau as parents tuh jadi kayak ada. Iyalah daripada. Makanya gue pertanyaan itu gue lempar ke dia. Bukan ke dia. Karena gue yakin dia pasti akan berusaha seliberal mungkin. Iya. Ya kan? Nah. Kalau DKI pasti bingung tuh. Gitu loh. Termasuk gue. Gue sama DKI mungkin mirip. Bingung. Ya kalau gue sih gue rasa kayaknya sekarang dikembalin ke orangnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Karena kan ini balik lagi ke... Nah, tapi kan dia ngehe tetep Mike. Enggak, maksud gue kita kan hidup bermasyarakat. dia marahin semua toko. Tapi dia gak bisa marahin anaknya pasti. Nah iya makanya sekarang kita kembaliin aja ke orangnya masing-masing. Karena gue rasa kalau kita nutup toko online gak jadi solusi juga. Betul. Enggak, Iya maksud kan? gue adalah kadang-kadang batasan kita nih, kita bahkan seolah-olah bikin batasan tapi sebenarnya batasannya abu-abu kan ngehe. Iya. Dia kan kayak gitu. Bukan. Kalau Anak gue tuh suka mengambil vape gue kayak pengen nyoba. Tapi gue larang. Ya. Oh kalau gak lu kasih coba dulu? Gak kasih coba. Enggak. Enggak. Ya karena Oh jangan. Enggak, gue yakin karena masih terlalu muda. Anak Kalau dia kan Anak lu tipis-tipis nih batasannya. 17-18. 17. Iya. Dia kan tipis-tipis batasannya. Mungkin gue kalau udah umur segitu gue kasih sih. Enggak. Orang gua masih dari 11 mereka tahun. masih SMP. 13-14 lah. Ya, iya, Bukan udah SMP di vape kan gitu. berarti. SMP masih. Maksudnya ya udah lu coba dulu. Mereka mungkin ya ada lah tempting karena ada aromanya, ada apa gitu kan pengen coba. Ya begitu coba apa enaknya, apa serunya gitu kan. Iya. Ya udah dia nggak merasa butuh gitu. Makanya parents policy gitu ya, itu pasti akan sangat jauh berbeda. Iya. Ketika lo kemudian berada di posisi publik gitu kan. Iya. Pasti beda gitu. Dia ngehenya gitu emang gak usah boleh. Nah ini kalau jawaban setannya kan anak gua nggak perlu beli gitu. Gak bakal mencelakakan industri, maksudnya kan gak ada toko yang kena gitu Tetep kan. bangsat apa ya anjing. Tetep aja bangsat gitu. Ya enggak, kalau kan kita ngomongin rulesnya gitu kan. Kan akhirnya tiba-tiba Jimmy kan ketemu orang tua. Sebagai tokoh dia ketemunya orang tua. Orang tuanya punya aturan berbeda. Kita selalu akan menganggap anak kecil itu akan selalu ada di dalam asuhan orang tua. Bener gak? Iya. Gitu ya. Iya, cuman gini, kalau gua rasa kan kalau kita nih kan memang ada di industri ini, jadi paham
Betul. kurang lebih paham. Tuh, Nah paham. kalau ibu-ibu yang di Manado yang lu temuin, Ya, yang ketemu beda. itu kan dia belum paham. paham. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah supaya ibu-ibu dan ibu-ibu yang lain bisa paham, ya gue rasa perlu dukungan dari pemerintah. Nah, Dalam bentuk aturan. dalam bentuk aturan, Dalam betul. bentuk aturan, informasi. Tapi setuju nggak lo kalau online store di Brangus? Enggak sih kalau gue. Karena kan kita lagi memajukan usaha ini kan UMKM. Gue nggak ngomongin usahanya lo dari tadi. Iya memang enggak, cuman kan orang hidup dari online itu kan karena Makanya UMKM. bisnis nih, padang. Kan lo nanya setuju atau enggak? Ya gue bilang enggak. Enggak, Karena ya. kan memang UMKM juga penting karena kan enggak semua juga toko online itu punya offline store kan. Iya. Untung kan gue ajak lu. Tapi lo juga nggak setuju kan ya kalau online store di Brangus? Nggak. Alasan terkuat lo apa? Nggak bakal bisa jadi pemecahan 100% kok itu. Gak akan bisa jadi apakah itu Nggak akan bisa jadi menjamin solusi. underage tidak akan punya entry atau ya istilahnya jadi entry point gitu ya? Tapi kalau dari sisi Nggak, kalau- pandang lu, kalau- berarti nggak akan menyelesaikan masalah dan yang ada ngecilin industrinya gitu. Bukan soal, kita nggak ngomong soal industri dulu deh. Industri sih pasti cari jalan buat survive lah. Kalau ada regulasi yang baru pun, benar nggak? Tapi kan poinnya di sini ngejarnya untuk mencegah penggunaan underage, pembelian oleh underage. Tapi kan contoh kasusnya yang kayak tadi gue bilang, kalau orang tuanya yang beli terus kasihin ke anaknya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Betul. Tapi kita pernah ngalamin kayak gitu sih? Enggak. Kalau ditutup, pernah. Di kalau era online-nya kita. ditutup ada solusi yang lain enggak gitu. Jadi Oh iya. Jadi kalau lu tutup jalan yang satu, ada jalan yang kedua enggak? Akan selalu ada jalan yang kedua. Ya narkoba di gimana sih lo udah Gue ngeliat nggak sendiri. paham narkoba kan. Emang kayak gimana sih? Emang gimana sih? Jadi gini narkoba ya. Kan lo harus ceritain dulu. Ini Enggak, kalau narkoba setahu gue pakai kurir. Nah, ini lu taunya dari literatur atau pengalaman pribadi? Gue gak pernah makan narkoba. Tapi teman-teman gue yang ditangkap. Temen gue yang ditangkap. Nah ini kan case-nya bukan kayak narkoba Maaf ya Anji. Case-nya kan bukan narkoba ya. Maksudnya ini barang legal gitu. Tapi terbatas. Dan yang kemarin kita bahas itu kan sebenarnya batasnya ini yang belum rigid nih gitu nih. Batas umur. Ya kemarin diributin juga. Batas soal- akses lah. Soal batas akses. jadi ada bukan pembelaan ya, maksudnya ada jawaban dari orang-orang yang support dengan diberangusnya online ini. Nanti toko offline itu harus punya NPWPKC toko. Jatuhnya sama kayak beer house, penjual bir itu kan harus punya NPWPKC buat jual bir kan. Nah, tapi ada yang juga yang menyanggah lah kalau jual rokok bercukai kok nggak perlu NPWPKC gitu. Karena memang double standar. Ya, double standar. Karena emang double standar gitu. Kita mau ada di sisi yang mana nih? Mau ikut di sebat atau mau ikut di alkohol? Sistem jualnya. So far menurut gua ya alkohol begitupun kan nggak menutup kemungkinan underage beli juga kan. Cuma dengan harganya alkohol itu ya adalah yang murah-murah dan kayaknya nggak terlalu diributin. Nggak ada resiko untuk industri alkoholnya. Nah di vape, kalau sampai kena yang menjadi resiko industri vape-nya. Karena yang mau nyikat kan banyak. Nggak kayak industri alkohol yang mungkin industri yang udah settle. Begitu. Tapi lo yakin Pep bakal disikat habis-habisan orang perusahaan yang gede-gede bikin vape? Ya nggak tahu, kita kan nggak tahu ya. Ya takutnya kayak Jul, ayo. BAT udah bikin. Dulu kan Amerika. Philip Morris udah bikin. Ya terus kenapa kemarin mesti ada berita berapa persen kemarin? Iya kalau Itu kan berarti kan arahnya udah menggiring karena opini ke sana. berarti kan enemy-nya bukan di situ. Enemy-nya bukan berarti perusahaan yang kemudian pengen terjun ke sana kan? Menurut gue bukan gitu. Menurut gue gini, serangan-serangan ini kan dari berbagai macam topik nih, dari kandungan, dari popcorn lang, dari kemarin PG, PGE dan segala macam. Sekarang underage, EG semua dan DEG. ya semua disikat nih. Nah, tinggal mana yang ngebom aja gitu, kayak lempar konten ke TikTok aja nih, Black campaign ini. Ya, kalau gini lah, selama kemudian mazhabnya yang dianut adalah
bahwa produk bernikotin itu berbahaya, akan selamanya begini sebenarnya kondisinya gitu kan. Yang paling mengesalkan tuh sebenarnya menurut gue tuh poin pertarungannya adalah sebenarnya gimana caranya meyakinkan bahwa sampai detik ini loh. Sampai detik ini. Bahkan instrumen pemerintahan kita nggak ada yang pernah berani mau melakukan penelitian secara serius. Kan kopi itu. Jadi kopi aja. Jadi begitu, ini bahaya nih kita teliti yuk. Gitu gak ada yang kayak gitu wacananya. Iya. Wacananya tuh gak ada yang kayak Gue gitu. rasa itu yang jadi salah satu kunci paling penting buat industri. Karena begitu kemudian dianggap berbahaya, harusnya kemudian dibuktikan gitu loh. Nah wacana-wacana kemudian bahwa kemudian 11,2% itu pengguna underage gitu ya. Itu kan ada wacananya tuh gitu ya. Terus kemudian ada mengandung punya potensi mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol gitu ya. Itu kan wacana, tapi kan nggak ada yang pernah berusaha kemudian yaudah kita buktiin yuk. Gitu loh. Waktu obat gitu ya. Begitu kemudian wacananya terjadi kasus gitu ya. Kemudian kan diteliti oleh Balai Besar Kimia dan Kemasan, BBKK gitu kan ya. Nah, kenapa di kita tuh gak ada yang berani untuk ngelakuin itu? Itu kan yang harusnya kemudian jadi spektrum pemikiran kita. Kok kita dijadiin wacana tapi gak ada yang berani nguji? Kenapa di obat berani? Harusnya kan gitu mikirnya. Gitu ya. Dikasih tema, dikasih topik, dikasih isu, tapi gak ada yang berani nguji. Tapi kalau misalnya ada berita jelek tentang vape tadi yang dibilang mengandung ini itu, come up-nya tuh paling dari satu media, terus nanti minggu depan ada dari media yang lain. Kalau misalnya obat itu kan bisa 100 media yang gede-gede langsung ngeberitain berbarengan. Kalaupun jadi wacana gitu kan ya, harusnya kan kemudian jadi isu dan concern yang kemudian Bukan harus lah, soalnya yang obat kan juga yang meninggal kan juga udah nggak dikit. Nah, korbannya ini udah ada nih. Nah, enggak, maksud gue gini loh, Pe. Pertanyaan besarnya adalah ketika semua kemudian jadi isu gitu ya, tapi nggak ada satupun yang kemudian masuk ke langkah berikutnya. Kan nggak ada yang pernah berani langkah berikutnya. Soalnya lempar isu aja, lempar isu, begitu ditantang untuk masuk ke langkah berikutnya nggak pernah terjadi. Ya udah teliti aja gitu. Jatuhnya cuma teori dan teori. Ya kan? Ini Tidak ada prakteknya. Tidak ada prakteknya gitu maksud gua. Ini seru. Kan gak ada yang berani masuk ke langkah berikutnya gitu loh. Nah ini yang menurut gua harusnya jadi wacana seriusnya gitu loh. Karena selalu kemudian. Kalau misalnya ada media atau ada seseorang atau ada seorang profesional dokter mengatakan vape ini gak bagus mengandung ini itu gitu. Berdasarkan. Selalu based on. Berdasarkan. Nah maksud gue mungkin gak ya kalau dari pelaku industrinya atau dari asosiasinya, asosiasi manapun yang ada di vape langsung menuntut, wah lo ngomong gak benar, mana buktinya gitu. Sama, kita juga begitu. Hah? Gue kemarin melakukan diskusi yang sama teman-teman di APVI gitu. Jangan kemudian langsung juga menganggap bahwa ini jadi isu kalau kita juga gak punya bukti, nanti diserang balik. Mendingan kita ngelakuin. Mendingan kita riset duluan. Sanggup. Iya dong. Sanggup. Apa sih sanggup? Harus berbekal lah ya. Iya harusnya bekal dong. Iya udah bekalin Sanggup dulu lagi. aja. Harusnya bekal. Kemarin kan isunya banyak gitu. Kita harus punya bekal juga gitu loh. Teman-teman ngomongin nikotin. Gak ada tuh yang pernah kemudian melakukan uji penguapan nikotin. Gak pernah. Gue pernah sama Dupe. Karena dia pernah. Karena kan kita pernah berdebat soal nikotin nih di produknya MK terutama gitu ya. Ya gue punya buktinya. Coba kalau kemudian lu lah punya produk liquid gitu ya. Gak asik nikotin lo. Gue punya buktinya. Nah, gue pernah berdebat sama Dupe nih. Ya walaupun akhirnya buktinya tidak kita publis ya. Karena menyangkut teman-teman yang lain. Nih Pe buktinya. Emang lo tuh cuma bisa ngomong doang. Gue pernah ngomong gitu ya. Lo tuh persepsi. Gue lah kalau gue pakai data. Gue banting ke dia nih. Salah kan lo? Iya bagus kalau Kan gitu. jadi Bagus. maksud ada yang gue. jawab gitu. Gue anggap dia media. Begitu dia berusaha menyerang. Gue punya buktinya. Silakan lo baca. Lo mau ngebuktiin bahwa kemudian nikotin gue banci. Nih baca. Kan bisa. Gitu loh. Jangan kemudian reaktif.
Lo gue somasi lo Pak ya. Lo ngata-ngatain nikotin gue banci lo. Tapi kita gak punya bukti gitu. Nah harus dua sisi maksud gue. Karena pada saat kemudian kita diserang ada kasus underage kemarin gitu ya. 11,2% dari mana? Oke kita bikin riset ulang deh. Lawan balik aja. Bener gak 11,2%? Bahwa ada underage di Indonesia gara-gara itu. Kan itu juga 11,2% tuh bentar gua nggak. Nah angkanya 11,2% based on what? Kan gini ya. Yang Kalau kalau variabelnya kan variabelnya kan 6 juta vapers Indonesia. Kalau 6 juta vapers 11,2%. Berarti kan sekitar 660.000 dong. Ya kan? Nah kalau cuma ternyata angka realnya 2 juta. Kan cuma berapa? 220.000. Bener gak ada 220.000 underage? 11,2% ini angka apa gitu loh. Variabel dia ngukurnya tuh pakai apa? Disuruh baris satu-satu dihitung. Ya gak, kalau metode sampling kan bisa 200 responden gitu. 200 responden 11%-nya ternyata iya kan diakuin iya gitu. Kayaknya dia ngelihatnya gini deh. Di Instagram kan ada tuh umur. Ya kalau belum berubah. Kan ada tuh di Insight kan bisa lihat tuh umur follower berapa. Gue takutnya adalah kita begitu reaktifnya melakukan sesuatu yang mungkin benar kata Jimmy gitu loh. Jangan-jangan kita ngelempar dinamit untuk seekor nyamuk gitu ya. Laler bahkan gitu loh. Tapi untuk alasan yang bahkan kita sendiri tidak tahu gimana cara membuktikannya. Iya dong. Kita begitu diserang, wah anjing Udah gak usah ada online store. Nah sekarang menurut Mas Eko membuktikannya memang by research doang? Ya harus by research lah. Oh, dan itu harus dilakukan sama-sama atau per brand lakuin sendiri-sendiri? Atau per produk memang harus ada ujinya? Ya bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Ya mau gak mau ya lewat asosiasi. Mau gak mau lewat asosiasi. Ya teman-teman asosiasi ngelakuin riset. Tapi itu berarti metode sampling dong. Metode sampling. Ya kan bukan ketemu angka 11,2% itu juga kita juga. Ini cuma nulis di beritanya 11,2%. Kita gak pernah tahu metodenya apa. Kualitatif kah, kuantitatif kah. Enggak, kalau kita bisa kasih yang lebih akurat kalau semua dites kan sebenarnya lebih baik. Benar. Makanya iya itu. Dong. Makanya maksud gua. Bukan sampling yang disampling. Wah ini sampling. Bukan SKU-nya aja lah. Gocap ada goceng. Pokoknya kesimpulan gua adalah. Kenapa kita begitu reaktifnya sama suatu masalah. Tanpa harus menganalisa dulu masalahnya. Kan kita reaktif nih ya. Ih, anjing 11,2% nih gara-gara kita nih. Oh, anjing kita begitu sedihnya. Anjing gara-gara online store nih pasti nih. Lah angka 11,2% aja kita gak tahu dari mana. Kan kesel gak lo? Gue baca dia aja kesel. Anjing sudah main bawa masalah. Literatur artikelnya itu 11,2%. Lu tanya dia lah. Atau dari populasi anak kecil. Wah, enggak. Oh, enggak. Dari vapers. 11, sekian persen pokoknya vapers. Gue lupa tulisan beritanya gimana kalau dicari. Kita terbiasa. Gini. Ntar gue cariin dulu ya. Tapi semoga gak kepencet bokep-bokep di sini. Lo cari dong. Gue akan ngomong gini. Kita tuh sangat terbiasa sekali reaktif. Sama terhadap suatu masalah. Karena pada saat kasus IDX Channel kemarin kemudian mempublikasikan tentang masalah bahwa kemungkinan besar bahwa liquid yang ada di vape itu mengandung DG dan PEG. Itu rame postingan itu. Rame banget postingan itu. Dan semua yang gue baca jawabannya gak make sense gitu loh. Takut banget. Jadi begitu reaktifnya kita terhadap suatu isu sampai kemudian kita tidak pernah mau berusaha untuk menganalisa dulu baru ngasih jawaban. Karena kita emosi terus tuh kalau diserang. Yang pernah gue tahu ya soal EG itu. Ada yang sempet bikin sampling ternyata ada EG-nya. Nah, dan rasanya jadi sampah. Enggak, gini loh Ji maksud gue ya. Begitu kita diserang nih ya, kita tuh reaktif gitu loh. Kita pakainya PG loh bukan EG. Anjing besoknya keluar berita loh. Ternyata PG yang digunakan oleh perusahaan obat tersebut mengandung EG. Mati gak loh?
kita tuh reaktif banget gitu loh. Gak usah nyerang dulu. Kenapa sih kita berusaha untuk kemudian ke dalam dulu ya. Lay down dulu. Gimana cara kita bisa ngebuktiin ya bahwa kita gak pakai itu. Ngerti gak poinnya? Iya. Tapi kita reaktif banget. Kita gak pakai. Udah kita pokoknya ini beda. PG itu bukan EG. Lah. Begitu BPOM kemarin kemudian mengoperasi dua tempat farmasi ya, produsen farmasi, ternyata PG-nya mengandung EG, kita mau ngomong apa? Perusahaan gede lagi ya? Hah? Perusahaan gede lagi yang supply. Perusahaan gede lagi. Maksud gue jangan reaktif dulu gitu loh. Calm down aja. Gak usah emosi. Gitu loh. Fair enough. Calm down gitu. Karena begitu diserang ke sisi yang lain kita gak punya bukti, makin kebakaran gitu. Dan emang menurut gue harusnya tuh kita harus terbiasa sama hal-hal seperti itu gitu loh. Harusnya gitu ya. Harus terbiasa. Gila loh. Ini kan kita Kayak ini aja. Gak ketemu. Gak ketemu. Lupa gue di mana. Kayak tetangga Saya ingat lu sebelah bos, ya. aja. Kayak rokok konvensional. Diserang juga ya. Biasa aja. Udah biasa. Udah biasa. Tapi kan harus ada. Kemarin tuh ada pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Ini kita kemudian dapat data bahwa importer ini menggunakan PG yang mengandungkan EG. Gak ada yang bisa jawab. Gak ada satu pun yang bisa jawab. Ini obat. Di obat. Obat. Gitu kan ya. Kalian mengambil PG ini gak? Gitu loh. Gak ada yang bisa jawab. Karena emang ternyata ya, itu emosional gitu loh. Emosional. Responnya spontan. Responnya spontan. Ya yang respon spontan yang perlu dikasih tahu itu kalau ada black campaign itu ya buat Gua teman-teman sih kemana vapers langsung. ya. Kalau gue sih tes udah. Lu tes. Kalau gue sih udah tes gitu loh. Udah jauh-jauh hari gue tes. Sebelum ada kasus ini gitu, gue udah pernah punya sertifikasi, bahkan melakukan tes sendiri, apa yang terkandung dalam semua raw material gue. Udah pernah. Jadi ya udah kalem aja. Gue kenapa harus sepanik itu? Nah maksud gue tuh jangan sampai lo kemudian reaktif, tapi lo belum ngelakuin apa-apa. Itu kan yang konyol. Di gua nih batas ambang aman. Kalau gitu distributor essence perlu diregulasi. Batas ambang aman 0,5 mg per kilogram berat badan yang bisa dikonsumsi oleh seorang manusia. Ini Itu batas apa resmi. Itu resmi Itu keluaran. batas apa? Batas aman. Batas Jadi aman EG apa? sama DG itu Hah? bisa dikonsumsi 0,5 mg per kilogram berat badan manusia. Itu adalah rilisan resmi BPOM. Rilisan resmi nih ya. Dan gue udah punya COA yang gue punya itu jauh di bawah itu. Jadi gak usah reaktif gitu loh. Nah gue takutnya kemarin jujur aja gue tanya sama teman-teman gitu ya. Lo punya gak COA-nya? Lo punya gak hasil Sewa labnya? itu apa sih mas? Certificate of Authentication. Itu. Ngetes berarti? Iya dong. Iya, tes. Gak ada yang punya. Maksud gue lu ngapain jawab kalau gak punya? Kan konyol. Ngapain lo kemudian marah-marah di situ kalau lo nggak punya? Karena tidak Bayar tahu. berapa kok? Hah? Bayar berapa? Ya lo Ngetesin. bisa lah bayar, punya duitnya lo pasti lah. Tapi tenang aja, Enggak, maksud gua kan- tenang aja Coffee Mel aman. Alhamdulillah. Tapi maksud gue gini loh, itu yang kita selalu, makanya gue tuh kesel kadang, termasuk sama dia nih kesel. Besok gue bikin postingan. Coffee Mel gak ada EG-nya. Gitu ya. Yang lain nggak tahu tapi. Kesel, Yang lain belum gitu. tahu. Yang lain belum tahu. Coffee Mel aman. Mahal gak sih tes kayak gitu? Gak mahal. Gak mahal. Makanya gue nanya berapa. Gak mahal. Cuman Kalau intinya mahal adalah gue gini, gak berani nanya. kita bahkan bisa minta COA ke produsen, ke importer itu bisa minta. Gitu. Essence. Nah, kalau misalnya lo nggak puas, lo lakuin tes sendiri bisa. Oh. Bisa kok. Nah itu kenapa? Tapi ya nggak menjawab. Oh yang itu menjawab amannya Kasus itu ya. ya. Menjawab itu aman ya.
Tapi nggak menjawab masalah underage. Maksud gue cuma pengen membiasakan karena lu juga sering Bukan. Bukan. Ini jangan gua- sampai sereaktif itulah kita. Bukan. Kalau ternyata setelah diuji nih. Pengujiannya gue nggak tahu lah ya metode gimana. Pokoknya intinya sampai ya ini andai-andai aja ya. Ternyata buat underage pun aman gitu. Nah, ini dia maksud gue poinnya. Justru poinnya di sana. Ternyata ya mungkin balita enggak ya. Nah, abis itu kan masuk ke fase berikutnya nih. Misal ya. Ya kan? Ya lo aja ngizinin buat anak lo bangke. Lo enggak kan? Pertanyaannya kan buat kita akhirnya. Kalau as Buat kita bukan parents, buat Dupe ya. as parents gitu ya. As Gue kayak bukan parents- orang tuh. As parents yang punya experience bahwa kayak gue lah gitu. Dulu gue gak punya pilihan. Apakah gue akan ngizinin anak gue? Pilihannya lo mau ngerokok atau enggak sama sekali atau nge-vape. Dan nah ini nih kan sebenarnya di sini nih. Kalau jawaban gua, kalau bisa jangan. Ya. Tapi begini, ini kan anak lo masih kecil. Ya kalau masih kecil dilarang lah. Cuma Iya, kalau iya. misalnya lu nggak nyentuh rokok, nggak nyentuh itu tiba-tiba jadi pakai vape gara-gara buat ngetrik, ya kalau bisa jangan gitu. Tapi gini deh, anak lo semua nonton Marvel gak sih? Nonton. Lo believe gak bahwa itu sebenarnya semua umur? Oh, Dengan enggak. adegan kekerasan kayak gitu. Oh enggak. Kalau Marvel kan Enggak, sebenarnya ya, itunya ya kan anak lo udah tua lah. 13. Enggak, tapi kan itunya 13. Iya anak lo, enggak dong, ada semua umur, banyak ya semua umur. Masa? Ada semua umur? Semua umur Enggak sih, banyak. mostly kayaknya 13 ya sekarang. Semua umur, Udah di era Avenger tuh Apa yang 13 deh. jagoannya Cina? Bukan. Sanchi. Yang baru. Yang Sanchi, baru deh. Sanchi semua umur. Yang baru deh. Oh ya? Gue kemarin baru nonton. Wakanda. Wakanda. Wakanda Semua umur kok itu. Wakanda semua umur? Semua umur. Oh, gue gak tahu isinya sih. Tapi gue rasa ya violence-nya mungkin gak cocok. Ya kan, enggak. Kita kan berbicara koridor aturan nih. Secara aturan, boleh. Tapi kalau ngomongin, anjing ini kan ada violence ya, masa boleh sih? Bener juga. Ya itu tapi ini ya disiplin orang tua mendidik sih. Kalau itu dia maksud gue. Adik gue kan suaminya orang Jerman nih. Jadi kalau film itu kalau di sana orang tuanya harus nonton dulu sebelum kasih tonton anak. Betul. Sama. Kalau di sana gitu. Kalau sampai ketahuan tuh apa nih di sekolahnya tiba-tiba lu tahu ini dari mana? Oh, bisa urusan tuh orang tuanya tuh. Berat tuh. Sama pemerintah kan? Iya, misalnya tiba-tiba anaknya berantem atau apa ditanya, "Kamu kenapa berantem? Aku nonton film ini." Dr. Kenapa Strange itu nonton?" 13 Wah. tahun. Spider-Man itu 13 tahun. Sanchi itu kalau gak salah semua umur. Ah. Yang gue inget ya. Karena gue nontonnya, tapi gitu begitu kemudian kita nonton bareng sama anak gue gitu ya. Bisa ngasih tahu. Ini kan udah violence. Ada ciumannya pula. Iya. Kalau Nggak gitu, semua kalau umur. gitu bioskop nerapin nggak kalau misalnya anak di bawah 13 umur di bawah bapak? Ya ini kan mirip, makanya gue bawa wacana itu karena mirip gitu kan ya. Jadi secara naluriah gitu kan, kita kan nggak menganggap itu semua umur, tapi aturannya semua umur. Lu paling gampang lihat Fast and Furious. Rilis baru. Banyak anak kecil yang nonton. Ya betul. Makanya kan secara naluriah kita tuh menganggap ini boleh kok gitu. Tapi kan kalau kayak di sini kan beli tiket bioskop nggak bakal dilarang kita ajak anaknya. ya itu dia maksud gua. Kalau di luar kayaknya dilarang deh. Dilarang kalau di luar. Kita mau gini, Netflix udah berusaha mencegah ada child protection kan ya. Yang kalau misalnya channel orang Iya. tua lo harus pakai password gitu kan. HBO juga HBO juga begitu, gitu. ya kan? Tapi kan cuma bisa sampai sebatas itu. Apakah kemudian akan mencegah anak lo tidak tahu password lo? Kan enggak. Pasportnya 4 huruf doang lagi. Netflix 4 angka. yang paling gampang. Netflix yang paling gampang gini deh. Itu gue nonton kalau nggak salah semua umur. Gue liat anak gue nonton film lama. Karate Kid. Gue pikir 365. Enggak maksudnya ini Karate Kid aja. Itu kan gebug-gebugan ya, juga sampai maksud gue gini, berdarah-darah. secara wacana kan kita cuma bisa menerapkan regulasi, tapi apakah akan mencegah orang untuk kemudian mencegah anak kecil untuk kemudian mengakses itu? Ya tidak juga ternyata kan. Gitu loh maksudnya. Iya. Gue ngebawa wacananya ke sana supaya itu. Tapi apakah kemudian kita harus menghentikan Netflix? Mana bisa. Ya itu aja yang wacana yang pengen gue bawa gitu loh. Karena gak mungkin kita kemudian bilang
Tokopedia nggak boleh lo jualan vape, ya nggak mungkin emang. Akan balik ke kita gitu. Kita cuma bisa bikin regulasinya. Semakin ketat regulasinya, belum tentu semakin kecil peluang orang untuk mengaksesnya. Semakin kecil peluang underage untuk mengaksesnya, belum tentu. Soalnya kayak sekarang kan yang berlaku di ya Tokopedia yang gue tahu ya, gue nggak tahu kalau di Shopee, kalau di Android nggak bisa buka barang vape itu kan itu karena Google-nya. Betul. Bukan karena Tokopedia-nya. Kan aneh, berarti ada regulasi di atas ya karena numpang platform ini kan, aplikasi kan. Tapi yang punya rules di Google sono kan aneh gitu. Soalnya bukan negaranya yang punya atau kita yang punya. Kalau nggak salah Tokopedia sekarang udah ada verifikasi umur deh. Ya udah Jadi ada, gua- vape udah ada. Satu. Kalau di iPhone kan masih bisa buka vape. Ya. Akun gua satu yang iPhone di iPhone 14. ini. Gue udah lihat kemarin soalnya. Kalau gue lihat barang-barang vape bisa, tapi begitu gue klik, Iya. belum verifikasi umur lu nggak bisa ngeklik lebih lanjut, nggak bisa klik Iya, transaksi. iya. Ya tapi kan buat nembus itu kan nggak sulit. Jim, lo ngizinin anak lo untuk punya handphone gak sih? Udah pakai. Udah pakai ya? Lo? Umur berapa? Kalau anak gue pakai dari zaman BlackBerry. Dari umur 6 ya. Lo, Berapa Mike? sih? Belum. Belum ngizinin? Dia boleh nonton, Tapi bukan punya. belum kita kasih. Nah ini maksud gua, kita tuh bahkan abu-abu tuh berangkat dari sananya tuh. Dibanding dia ambil handphone gua Nah, yang isinya buka LTE. Alasannya beda-beda. Buka grup. Alasan beda-beda. Tiba-tiba dia buka grup Anak gua yang laki isinya handphonenya nakal dua. karuan. Handphonenya 2. Bolo. Bapaknya Umur kaya berapa? banget. Anjing bukan masalah kaya banget. Peninggalannya terlalu banyak. Peninggalan dari almarhum neneknya gitu-gitu. Tapi maksudnya kan maksud gua Alasan nih- lain lagi nih bisa pakai handphone karena warisan. maksud gua ada Ini pakai stagingnya. handphone karena warisan. Iya Bukan, aneh. maksud gua kan berarti ada stagingnya dong. Kalau lo nggak mengizinkan dia untuk mengakses online, jangan izinin dia punya handphone, bener nggak? Nggak bisa juga. Ya, makanya kan harus ada stagingnya dong. Dia bisa akses online karena lo menyediakan Nah, jadi- fasilitas hardware online untuk bisa dia akses. Jadi regulasi kalau gua dia boleh nonton akses online itu Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu dia bisa beli vape. Pinter bener. Sabtu Minggu tuh bisa seharian tuh nonton YouTube tuh dia tuh. Ya maksud gua adalah digital online space gitu kan ya. Kan bisa kita akses kalau ada devices-nya. Bener dong? Betul. Sesimpel bahwa kemudian kita mau ngizinin dia untuk mengakses device-nya atau enggak. Karena itu akan jadi pintu masuk ke hal-hal yang lain. Bukan cuma sekedar vape, pornografi juga. Ya kan? Tontonan Kalau dia handphone ada batasan nggak sih umur berapa? gak ada. Makanya maksud gue tuh itu gitu loh. Gak ada kalau itu. Kita gimana mau ngasih restriction-nya gitu loh. Batasannya cuma mampu beli atau enggak. Udah gitu aja. Nah, SIM card kan KTP. Hah? SIM card kan KTP. Wifi. Wifi only kan bisa. Wifi only bisa, Mike. Lo emang gak punya wifi? Wifi only kenapa mesti pakai Jadi SIM card? bingung gak lo soal ini? Nggak mungkin anak kecil browsing vape Ya, enggak maksud gue dari gini. microwave ya. Pasti dari handphone sendiri. Iya. Maksudnya kan berarti kita cuma bisa ngasih regulasi itu adalah di pintu terakhir. Setelah dia udah masuk semuanya, pintu terakhirnya ini gitu. Cuma itu doang yang bisa kita lakukan. Permit. Will you allow him, her to do this or not? Udah gitu doang. Ya kalau limitasinya melimitasi anak buat pakai handphone tuh susah ya, terlalu luas ya. Tapi paling enggak mungkin gini sih, lebih ke moral para penjual gitu loh. Ya mungkin gue nggak jualan ya, cuma kenapa nggak sama-sama andai aja ya semua mau bermoral baik gitu. Udah deh gue nggak jual online deh daripada dibeli underage kan gue nggak tahu nih yang beli umur berapa. Wah, susah banget. Gue mau cerita nih, Anjing gue, kan gue anggap gue adalah orang yang paling sering keliling di antara kalian bertiga gitu ya. Ternyata Gue baru ke Pontianak kemarin. Bukan kemarin lah, sekitar beberapa bulan yang lalu. Ada satu toko yang emang bener-bener market share-nya underage. Market share-nya underage, barang gue gak ada. Karena terlalu mahal tuh underage. jadi yang dijual yang harga 75.000, 90.000. Jadi Dan yang masuk, dan di depan jatuhnya mata dia- gue sendiri, yang masuk tuh anak SMA.
Dan emang pasarnya dia. SMP Gue ada SMP. gak ada. Nah itu yang kayak gitu yang tidak bermoral itu. Nah, Gua maksud gua. Maksud gue adalah gitu. Kan it's not only about online store gitu. Ya offline aja ada yang bajingan gitu kan. Dia sampai ngaku. Maaf om ya. Saya bahkan mulai nge-vape dari underage. Saya sekarang umurnya sekian 22 tahun. Saya mulai buka toko dari 5 tahun yang lalu. Nah saya mulai dari underage buka toko. Pasar saya emang underage. Anak SMA datang ke sini. Tapi saya minta maaf nih. Dan 10 menit kemudian anak SMA datang. Beli liquid harga 75.000. Gue tuh bingung tuh. Anjing gue bilang gila gue mesti ngapain ya. Gue gak menyetujui ini tapi gue pasang nyetop rezeki orang. Bingung gak lu? Iya. Itu udah nyampe. Gak bisa sih kalau kayak gitu itu udah ya kita nggak bisa Ya, stop kan nggak rezeki bisa, orang kan? betul. Tapi Tapi menurut gua nyari rezeki di vape tuh nggak gitu gitu loh. Gue anjing gue harus reaksi apa ya. Gue ngeresponnya. Maksudnya gue bilang semoga yang- lancar ya mas usahanya. Yang ini deh, Serba salah ya. yang nggak punya toko. Terus akhirnya enggak, bentar. Terus akhirnya lo Gue minggir. Gue ke sisi kanan gitu ya. Gue beli dia satu produk. Gue minggir di sebelah kanan. Gue sibuk ngutik. Ketika terjadi transaksi anak SMA itu gue langsung. Dia keluar. Gue sih gak setuju nih ya. Untungnya gue. Tau gak lah kalimat gue apa? Untung gue gak bawa dupe loh. Kalau gak habis loh. Gue bingung Mike. Beneran. Langsung ada Kalau gak habis loh gue bilang gitu. Ya maaf om, tapi gimana? Gue emang pasar gue di sini ternyata gitu. Kalau dulu gue yang pernah Pekanbaru, yang berapa tahun lalu gue pergi. Yang sama dia gak? Bukan, yang enggak, bukan sama Mike. Jadi salah satu toko, Odi ngasih tahu dulu kita mau ke sana gitu. Itu yang di toko diusir semua sama yang punya toko. Begitu gue datang nih, tokonya ya udah nih toko di sini ada tempat duduknya gitu. Itu masih berserakan tuh makanan apa segala tongkrongan mereka baru pulang sekolah gitu kan. Kok sepi ya? Oh tadi rame bang gitu kan. Terus terang dia. Tapi udah balik semua. Oh udah balik semua. Udah duduk ngobrol. Barulah dia ngaku. Jadi kalau di sini ya mas ya. Yang datang tuh ya. Gitu deh kata dia. Oh. Tapi ya kan berarti kan bukan online doang jawabannya kan. Bukan online doang jawabannya. Gitu loh. Ya benar kata Jimmy gitu loh. Bahwa kayak ada temen gue kayak ada toko tuh bilang. jangan-jangan di gua- Padang gitu lagi Mas. Nggak ada toko temen gue bilang, lo kalau ke underage jual nggak? Enggak. Tapi kalau dia datang bapaknya sih ya mau nggak mau gue kasih. Ya kan sama dilemanya sama dia tadi gitu kan. Lo bingung lo mesti ngapain gitu. Aduh, jangan deh yang sama bapaknya itu tolong bapak-bapak, tolonglah ibu-ibu juga jangan deh, ibu-ibu Manado tadi juga Orang jangan sebelahnya deh. sekolahan nanya. Ya. Buka toko vape sebelah sekolah. Waduh. Tapi ini tetap nyebelin anaknya nih. Ya anaknya kan rasanya diizinin, bahkan disuruh nyobain gitu. Ya, Udah, siapa tahu. sekarang udah 17 kan? Iya 17-18. Yang satu belum, yang satu kan udah. Yang satu kemarin udah datang acara vape. Tuannya mana sih cewek cowok? Yang cowok lah. Yang kemarin Bandung ikut, kan jadi videografer gue sekarang. Iya. Udah bisa ke acara vape ya Nah, yang sekarang. gue sebel dia lempar wacana, bahkan dia gak punya sikap buat anaknya sendiri, sebel gue. Loh, karena anak gue ternyata tidak nge-vape. Iya. Coba minum whisky ya. Kan dalam batas-batas. Lo nggak mau nunggu tertentu. 21? Hah? Nggak nunggu 21? Oh ya, tapi gini, kita balik ke website nih. Di website gue sih 21, gak 18. Karena gue menganggap mudah-mudahan kalaupun terkoreksi, koreksinya ke 18. Karena kalau 18 koreksinya ke bawah lagi makin berat kan. Oh. Kalau di website gue tuh 21. Bahkan kayaknya cuman gue doang deh yang tulisannya 21 plus. kalau di luar yang lain 18 21 sih. Ya gue sih beda-beda, tiap negara kan beda-beda. Di Ada yang Amerika. 19. Di Amerika juga kayak ada yang masih 18. Di Amerika juga nggak semua states 21. Ada Beda-beda. kalau nggak salah gue pernah ceritain siapa ya? Cuma ada 19 states yang nggak 21 katanya. Ya gue 21, kalau gue 21. Karena begitu masuk website gue juga 21 gue tulisannya. Apakah anda umur 21 tahun? Ya atau tidak. Tapi emang cuma bisa gitu doang batasannya. Yang lagi gue kerjain adalah 21 tuh supaya
Ya kalaupun terkoreksi ke bawah. menjaring konsumen yang lebih kaya ya. Lebih mampu, bukan lebih kaya. Udah punya duit sendiri paling enggak gitu kan. Enggak, setidaknya gitu. Setidaknya kalau terkoreksi masih ke 18. Kalau 18 koreksinya 16 lagi jangan-jangan. Bisa 14. Itu aja kalau gua. 21 aman lah angkanya menurut gua ya. Tapi tetap tidak menjamin. Bisa aja sih orang ngaku 21. Karena di websitenya Ecos juga semudah itu. Lu cuma tinggal ngaku kelahiran tahun berapa bisa masuk. Bisa masuk tapi nggak bisa beli. Icos minta KTP. Iya, tapi maksud gue kan bisa mengakses gitu loh. Ini kan ngomongin akses. Kayak Instagram gue kalau di bawah 18 gak bisa dibuka deh. Kenapa? Oh, Sama, gua setting. restriction. Ya, sama gue juga sama. MK juga begitu. Gitu. Makanya view-nya jadi dikit. Karena ya kebanyakan nge-view bocah ternyata. Begitu dihidupin hancur langsung. tapi engagement-nya langsung bubar. Tapi emang berat loh. Main gitu-gitu berat lah gitu. Kadang kan yang mengkonsumsi mengkonsumsi tontonan digital tuh ternyata banyak yang generasi Z. Ya apalagi kalau kayak di TikTok yang gak ada batasnya. Iya, apalagi TikTok. Ya udah oke. Kayaknya memang underage ini ya paling nggak dari atas sih menurut gua harus ada aturan yang lebih strict ya. Apapun itu gitu. Ya lo juga lah. Paling Lo juga lah. Gua cukup strict kok. Yeah. Cukup strict. Kalau mau ambil aja. Bangke. Jadi nih kembali Jangan lagi beli ke maksud gua. Ya enggak. Gue gini lah. Kalau gue sih sebenarnya Nggak, ini sama kayak lu ngasih 2 handphone ke anak lu kok. Itu sama kayak sebelnya lu ngasih di. ya iya, tapi gue I know what I'm doing gitu Ya, ya. tapi gua gak Itu sebel. masih itu. Di mana salahnya gue pun gue tahu. Cuman kan gue nggak kemudian tiba-tiba ngomporin di grup gitu. Nggak, gue gak nyangka itu semua ke kompor gitu loh. Kan gue juga jarang ngomong di situ gitu loh. Lo tuh kalau ngomong masih kompor bangsa. Gue jarang banget ngobrol di situ. Yang pernah ketololan yang pernah gue lakuin salah satunya. Ngasih anak gue umur 8 main Grand Theft Auto. Gue pikir cuman gebuk-gebukan gitu. Bini gue yang protes. Itu kenapa ada adegan Iya. Seks. ya? Yang mana? Di mobil kan. Lupa, gue juga gak tahu. Di mobil Serius sih, yang gue pas browsing ada. Dari situ gue langsung, jangan main lagi ini ya. Kalau di YouTuber tuh si Detektif Aldo tau kan? Itu di anak ditonton di bawah umur nggak apa-apa nggak menurut lo? Kalau yang Terus yang ada yang cewek itu siapa namanya? Nancy Judge. Ya Jesse. Menurut lo gak apa-apa? Gue agak bingung tuh. Karena sebenarnya konten. Karena anak gue tuh suka nonton gitu tau lo. Tapi secara konten ya Aldo itu kan investigasi kan. Iya Aldo investigasi. Tapi Tapi cewek yang itu siapa? Namanya Pe? Nancy Judge. Iya Nancy Chat. Banyak sih sebenarnya kayak gitu. Ada Iya, yang si banyak Wawa itu juga. Iya. Ada beberapa. Cuman yang ditonton gitu. tuh yang si cewek Nancy itu. sama Nancy. Ya itu memang kayaknya. Menurut gue nonton di bawah umur gak apa-apa gak? Gue larang. Tapi kayaknya bagus kalau didengerin. Kalau dapet informasi. Cuman kadang-kadang ada pembunuhan yang sadis. Betul. Kayak Aldo itu sebenarnya banyak yang emang konten dewasa tapi secara konteks. Ya kan? Dia misalnya ngomongin politik, ngomongin kalau gue pembunuhan suka berencana. Enggak, kalau gue sukanya Aldo endingnya tuh dia ngasih Oh, kesimpulan. Aldo pakai MK. Terus Karena gue tahu gue liat di belakang itu selalu ada yang kayak itu. Nah kalau yang punya Aldo lebih parah sih ya. Karena belakangan dia ada yang cewek-cewek di Iya, sana yang gitu-gitu ya. Kalau si Nancy kayaknya nggak sampai kayak gitu. Tapi tetap konteks pembunuhan itu kayaknya memang bukan tontonan anak-anak sih menurut gua. Menurut gua. Cuma ya kembali lagi filtering tuh orang tua ya menurut gua ya. Sama Harus tahu apa yang bimbingan. ditonton Orang anaknya. tua. Iya. Untuk anak saya sudah 17-18. Sama bimbingan sih, Pak. Walaupun anak lu udah 17-18, kontaminasi yang kayak gitu, lu yang lebih tahu, lu yang harus ngasih tahu Oh sih. ya, gue akan kasih tahu. Gue akan coba sharing tentang satu hal. Ternyata frontal cortex
Jadi di Itu apa lagi itu? otak manusia itu ada namanya frontal cortex. Frontal cortex itu fungsinya adalah membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Itu baru sempurna ketika usia 25 tahun. Dulu. Not even 21. Dulu. Serius. Gue rasa Adanya di sini posisinya. frontal konteks itu kayaknya ngikutin tiap orang bisa beda-beda gak sih? Enggak, jadi ini kan scientific facts gitu ya. Yang fakta yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan, dia akan berhenti berkembang dan kemudian sempurna bentuknya ketika setelah usia 25 tahun. Itu pun belum tentu dia bisa bikin judgement yang baik. Ya, artinya gini, Paling nggak secara fisiklinya selama sempurna proses gitu kan. itu, disiplin yang masuk ke dalam saringan otaknya dia itu akan selalu jadi abu-abu. Membedakan mana yang benar yang mana yang salah itu akan selalu jadi abu-abu. Harus ada bimbingan. tetap Nah, kan. itu dia maksudnya. Bimbingan orang tua diperlukan. Tapi parental advisory. Nggak semua kayak gue perhatiin gitu ya. Dia anak gue itu kecil apalagi dia main handphone, nonton YouTube. Dia nggak les Inggris loh. Cuma les Inggris dari guru private yang nggak spesifik les Inggris. Tapi kenapa dia ngomong logatnya logat Californian gini? Sama kayak anak gue tuh. Anak gue umur 4 tahun. Kalau ngomong bahasa Indonesia justru kaku. Untungnya anak gue kagak. Bahasa-bahasanya lancar. Tapi bahasa Inggrisnya bisa Californian gitu. Ya ada nilai plusnya sih. Jadi pronounce itu bagus. Tuh jauh anak sekarang mah. Ya nggak semua yang di digital konten itu nggak baik gitu Buruk. kan. Nggak ada ya juga kan? yang nggak semuanya Ya, baik, nggak semuanya buruk Cuma lah. ya kalau orang tuanya nggak tahu anaknya nonton apa itu yang agak berbahaya ya. Ya. Takutnya jadi pembunuh berencana. Kebanyakan nonton. Parah banget. Terinspirasi kan kita nggak tahu tuh. Malah jadi ya sebel dibunuh. Oh bunuh aja tuh kayak di situ anjrit. Ngawur. Oke, udah lah ya soal underage kayaknya emang ya kalau bisa Kita cuma bisa meminimalisir deh. Mohon maaf ya. Saya tidak bisa menjadi contoh orang tua yang baik ya. Tolong. Jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Ya karena hanya orang bodoh yang mengikuti dukun kayaknya. Terakhir. Colek-colek dikit lah. Ganyam dulu, boleh ya. Dispo gimana kok Dispo? Nanya ke siapa nih? Kau Jimmy lah. Dispo apa? Dispo. Kok Jimmy ikut support Dispo gak? Enggak. Wah, bagus. Tapi gue jualan. Harus jualan. Double star. Harus Lu jualan. harus jualan. Gimana harus jualan? Why? Gue mau nggak mau harus jualan nanti. Oh belum tapi. Belum. Tapi lu udah kepikir harus jual. Ya diminta jual. Tapi gue nggak bakal terlalu konsen buat. Dan gue kejar market yang berbeda. Nggak di harganya juga mahal juga kok yang gue jual. Ya itu tergantung barang lah ya kalau harga. Ini punya tergantung dotmod berarti. Iya. Ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lagi gimana aja dulu. Ya maksudnya kan banyak yang kontra, banyak yang nolak, banyak yang merasa kayaknya ini apa ya? Bullshit lah untuk mengedepankan UMKM, ada yang bilang gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau goalnya untuk nambah vapers, untuk orang shifting, orang berhenti, ya sebenarnya it's some way kan disposable. Kayak yang tadi kita ngomongin, semua hal yang baru, semua hal yang ada itu ada positifnya dan negatifnya. Tinggal gimana filternya. Betul. Kayak kejadian yang di Malaysia kita lihat berantakan semuanya industrinya. Emang pabrikannya doang yang bikin sampai kayak gitu. Pabrikan disponya maksudnya. Iya. Oh iya. Yang bikin barangnya. Yang bikin hancur itu pabrikan disponya atau pengusahanya sendiri? Semua lah itu udah sinergi kayaknya ya. Termasuk usernya gitu loh. Terbentuk marketnya semua disediain nih. Oh nyoba, gue bisa pakai ini. Ya udah ada marketnya, ada yang jual. Tapi lebih ke hancur itu kan gara-gara semua terlalu
Gila belanjanya. Stoknya. Nggak ngukur kemampuan. Kalau itu sih udah begonya yang jualan menurut gua. Kalau kayak gitu. Tapi kan banyak. Contoh itu banyak di sini gitu. Ini termasuk Ya. yang SKU liquid banyak. Seperti yang Eko bilang, kagak pakai data ya mau gimana benernya. Kalau lu Mike? Dispo? Lu terancam gak dengan adanya Dispo? Lu kan coil builder dulu ya? Tadi sih Lo bikin enggak, dia bikin RDA lah sebenarnya. iya. Gantian Lu- semua sekarang. Lu punya liquid freebase, ya adalah salt juga, ya kan? Pot lu juga pernah bikin, ya. Apa lu bakal bikin dispo someday or Druga dispo kayaknya bagus. Gua Druga Dispo. Iya. Bikin lah. Bikin. Cuman maksud gua RDA tetap akan gue bikin. Boykot lu ntar. Kan nanti kalau lo udah jualan baru gue juga jualan. Ya kita sebenarnya nunggu. Cuman kan maksud gue gini kayak kan nunggu yang pertama siapa aja nih sebenarnya. bukan, ya kan kalau yang pertama udah lah ya kan. Cuman kan ngelihat perkembangan pasarnya gitu, kebutuhan, karena kita nggak bisa namanya menolak teknologi sih kalau gue berpikir sih kayak gitu. Pada akhirnya memang harus ada ya dibuat karena demandnya juga ada secara bisnis gitu. Tapi apakah pasar RDA mati dan lain-lain, kan kita pernah ngobrol soal itu kan. Gue sih ngerasa kayak mobil Jepang Toyota ngeluarin mobil baru terus, tapi tetap ada yang suka dengan custom mobil custom, tetap ada pengen mobil tua, tetap pengen yang manual gitu. Malah dibikin lebih artistik, dimodif lagi gitu. Jadi ya punya. Yang mau pakai mobil listrik silahkan. Iya, ya karena kan gue pikir kan ini ya itulah Indonesia sih. Sampai keluar. Budayanya beda Sampai sama keluar yang jargon real man use three pedals gitu Iya, kan. kayak gitu. Kalau Jadi sekarang sih agak bego sih menurut gue. Dulu sih gue juga begitu ya. Tapi kalau sekarang sih gue gak mau sih. tapi tetap ada yang kayak gitu kan. Iya tetap ada. Tetap Gak apa-apa mungkin belum aja. Tunggu aja mereka 38, 39. Tapi turun-temurun lagi nanti gitu. Ya mungkin kalau ada yang. Itu budayanya Indonesia tuh kayak lo nggak bisa ngelepasin tradisi para Betul. Ya kalau emang udah suka. tua memang kita gitu. Antusias ke otomotif sih itu udah lain cerita sih menurut gue. Cuma kalau yang di RDA sama di Dispo menurut. Yang ditakutkan kan semua marketnya nanti semua pindah ke Dispo. Gak ada lagi yang pakai RDA. Kan banyak yang apa ya. Skeptisnya kan gitu kebanyakan. Gue sih nggak pernah takut soal itu ya. Jadi gue nggak pernah khawatir soal itu. Tuh yang punya produk aja gak khawatir. Kenapa yang jual mesti khawatir sih? Kalau gue sih nggak khawatir gitu. Kenapa yang jual banyak Kalau ya? shit happen ya shit happen. Kalau itu harus turun ya turun. Tapi walaupun nanti marketnya kecil ya mungkin nanti kita nilai jualnya bisa lebih mahal kan gitu. Tapi mungkin ya yang gue lihat ya, konsumen di sini di Indonesia tepatnya, mereka selalu cari yang paling murah. Murah nomor 1. Enak nanti dulu. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Syukur-syukur murah enak gitu kan. Iya. Nah, Ada sesuatu yang amazing sih menurut gue. Ada yang terimain koil bekas, men. Ya. Koil bekas. Koil koil cartridge OCC. bekas. Iya. OCC apa koil RDA? OCC. OCC. Atau cartridge. Ah, Terus di di-rebuild. rebuild. Dijual murah. Dia bisa bikin kayak gitu, berarti kan juga ada pasarnya juga kan. Mungkin lebih enak loh. Katanya sih enggak ya. Oh, Gua ada kemungkinan kalau lebih gue enak gini, loh. kalau temen gue gini. Nanti kalau disposable udah banyak banget, gue lagi mikirin dari sekarang, gue akan yang menampung limbahnya. Wah, bagus dong kalau udah begitu. Iya bagus. Lu mau mendingan lu bikin community. Community disposable. Kenapa? How to refill disposable, how to recharge disposable. Nge-recharge disposable gampang banget ternyata. Tinggal di jumper kan. Ya Gua tapi udah nyoba. sesudah Bisa, dibuka Pak. berantakan semuanya.
Ya nggak semua model emang bisa dibongkar ya. Tapi ya kalau yang bisa dibongkar ngecasnya gampang banget. Ampun dah. Cuma tinggal cepet Coba gitu. kejepit buaya bangke. Ya itu kalau ada yang mau nangkepung limbahnya ya. Ya itu kemarin soal jawaban limbah menurut gue cuma alibi sih menurut gue. Buat Apa? cuma alibi kalau menurut Jawaban limbah. Ya itu cuma menurut gue alibi aja. Oh, ini temen gue bukan main disposable atau pokoknya dia bilang kalau disposable ini ntar gue mau mainin limbahnya. Berarti dia melihat peluang bisnisnya. Melihat peluang bisnis. Oh, itu bagus tuh kalau kayak gitu. Ntar, kalau disposable baterai apa sih? Macam-macam. Ada yang Macam-macam. ada yang lithium nikel, ion. ada yang lithium. Kebanyakan nikel tapi. Nikel ya? Nikel tuh berarti sama kayak baterai di warung itu kan? Itu cadmium kalau nggak salah. Cadmium. Itu alkalin Ini- itu cadmium. Nikel NiCd ya? Ya. Kalau yang ini NiMH Nikel metal. Iya. sama kayak baterai handphone. Betul. Kalau gua sih sebenarnya Kan kalau lu bongkar plastiknya bisa didaur ulang. Iya. Kalau kayak baterai di warung kan harus ada case-nya. Harus ada solid ininya, harus ada solid casingnya. Gara-gara racun kan soal itu. Ya, dan isinya juga bubuknya terus ditempatin gitu. Kalau yang baterai ini kan cuma pakai grenjeng atau cuma pakai plastik gitu kan bisa gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya teknologi itu sebenarnya kan harusnya punya fungsi untuk menjawab kebutuhan masalah gitu ya. Kalau disposable tuh gue selama itu bisa menjawab kebutuhan orang untuk kemudian berhenti merokok nggak masalah. Jangan lihat dari si aspek bisnisnya gitu. Karena kita kan sama-sama berangkat dari sini kan dari pertama ya kita jadi pebisnis tapi yang bikin kita kemudian terjun ke sini kenapa sih? Karena kita believe sama value-nya kan. Bahwa kita pengen bantu orang untuk berhenti ngerokok gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa benar-benar ngebantu, ya kenapa mesti ditolak? Gue ngerti sih concernnya teman-teman retail yang menolak tuh karena kemudian kebingungan untuk menanggulangi inventory mereka yang udah terlanjur berat di produk-produk yang tidak sejenis gitu. Kan salah dia sendiri kenapa dia ambil semua? Nah makanya bisnis itu kan selalu tentang perubahan dan bisnis itu selalu tentang kemudian menanggulangi resiko gitu loh. Nah sayangnya teman-teman yang ada di industri retail ini kadang-kadang tidak pernah berusaha untuk bahkan beberapa hal yang gue temui adalah ketika gue kemudian melakukan perjalanan tidak ada satupun yang kemudian bisa mengatur atau bahkan punya rumusan yang jelas tentang menghitung gimana caranya punya rasio yang tepat terhadap usia produk inventory mereka. Nah itu yang menurut gue sangat salah. Jadi seolah-olah bisnis ya bisnis, dagang ya dagang gitu. Tapi dagang itu nggak perlu punya hitungan, perlu rumus, perlu ilmu yang lain yang kemudian bikin mereka sukses, punya profit bahkan gitu ya. Sebentar Mas, gue nanya Mas. Apa pentingnya rasio itu tadi? Maksudnya ngomong Ini gue barang ngambil dari lama nih, Mas. ilmunya Walmart ya. Ilmunya Walmart tuh punya hitungan terhadap rasio aging of inventory-nya mereka. Cara menghitung mereka adalah gimana caranya kemudian stok awal sama stok akhir dibagi rata-rata daripada penjualan mereka itu harus punya skor yang cukup tinggi sehingga mereka menganggap bahwa mereka punya untung. Gitu loh. Itu Oke. penting. Makanya kalau lo Ini omongannya ke margin atau ke umur produk? dua-duanya Semuanya nyambung. Dua-duanya nyambung. Dua-duanya. Dua-duanya nyambung. Nyambung itu. Dua-duanya nyambung itu. Nah, di ilmu rumusan ini itu penting sekali untuk kemudian melakukan cut loss, kemudian melakukan jadi misalnya gini, lo punya produk yang usia 3 bulan gak terjual. Kemudian lo sell. Teman-teman lo yang lain protes gitu ya. Wah, lo ngebanting harga lo ngebanting harga MSRP. Loh, ini tuh ilmu retail gitu loh. Di semua Gua udah nggak jalan nih ini maksudnya nggak lo mau make sense ngapain gitu. di semua ilmu retail itu kalau di atas umur usia produk di atas 3 bulan bahkan gitu ya paling banyak 3 bulan. Kalau nggak bisa terjual, lo harus balikin itu untuk jadi modal supaya lo bisa ngelakuin sesuatu hal yang baru. Ya. Itu udah ilmu retail gitu loh. Nah, ini yang menurut gua
Banyak yang gak punya ilmunya. Gitu aja ngomongnya. Karena dia gak mikirin nih kapan ngejualnya gitu kan. Karena buat dia yang tertumbuk di gudang itu akan jadi sebuah nilai rupiah yang ada di bukan dia. Nah, bedanya uang yang kemudian jadi cash sama uang yang kemudian jadi barang, itu kan beda gitu loh. Di pembukuan kan beda. Secara neraca lo punya harta. Hartanya dalam bentuk apa nih? Produk atau Dead rupiah? stocks adalah aset. Aset yang abadi. Kan lo gak bisa menyampingkan itu. Gue pernah nanya sama seorang teman gitu loh. Berapa lo omset sebulan? 1,5 M. Berapa inventor lo 1,3 M? Anjing mak. Terus gue nanya lagi sama salah satu teman. Berapa omset lo? 300 juta. Inventor lo 80 juta. Lo lebih milih yang mana gitu loh. Lo punya duit segini. Dengan modal perputaran barang yang segini. Sehingga lo gak pusing sama utang lo. Sama ya kan itu yang pentingnya sebenarnya dari sebuah toko retail gitu loh. Nah, Tapi yang terakhir lu sebutin tuh gak gampang loh. gak gampang. 300 lu Jadi putaran 80 juta ya. Iya itu 80 juta itu gak gampang. Tapi it happens. Bahkan track recordnya kemudian terus gue terus menerus gue monitor. Itu gila banget sih. Ini anak konsisten di situ gitu loh. Sampai gue kemudian, kemarin kan gue bikin program nih. Hah? Ini anak cashbacknya sekian. Serius loh? Iya. 3 kali lipat dari toko gede. Cashbacknya. Cashbacknya, karena gue bikin program cashback kemarin. Maksud gue gini, artinya retail itu sebenarnya bisa diupayakan meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya kalau lo believe. Yang dijual nih pasti laku. Yang gue stok nih pasti laku nih. Iya gitu loh. Jadi ya ada yang bilang bahwa gak bisa, nanti lo gak bisa jadi miliarder. Lo butuh, lo kemudian menemukan aset kekayaan lo dalam bentuk apa dulu nih pengen lo carinya. Lo pengen punya cash atau lo pengen punya aset. Nah kalau lo aset dalam bentuk rumah, tanah, emas, ya Itu iya lo bertambah. kaya. Tapi kalau asetnya inventory kan itu ada penyusutan. Asetnya dead stock. Jadi maksud gua adalah ya akhirnya dari situ tokonya memfilter barang mana yang bisa jalan, barang mana yang kemudian ternyata cuma sekedar jadi barang. Kan akhirnya kalau lo kemudian toko retail bisa ngelakuin itu, produsennya jadi mikir kalau mau ngeluarin sesuatu gitu loh. Ini bisa bergerak atau enggak. Nah kalau tokonya kemudian telen-telen aja, ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi itu variabelnya banyak juga. Banyak, emang Gini. banyak. Dengan let's say yang lu bilang tadi, 1 bulan pendapatannya 300 juta. Inventory-nya 80 juta. Iya. Lu kebayang gak itu toko kosongnya kayak apa etalasenya? Etalas cuma dua baris. Kecil kan? Kecil. Balik lagi ke pola konsumen kita. Kalau datang ke toko, lu mau datangnya ke toko yang lengkap, semuanya ada. Nah itu dia. Atau yang cuman Tadinya gue pikir it doesn't work. It won't work bahkan. Tadinya gue pikir begitu. Tapi ternyata berhasil ketika semua orang ternyata bisa dipenetrasi. Pilihan barang lo cukup segini. Believe me, it's good for you. Message dari toko itu. Nah emang bleeding di bulan-bulan awal. Tapi ternyata berhasil gitu loh. Semua orang yang datang ke sana cuma butuh itu. Nah, lu mesti ingat satu lagi. Dagang itu ada faktor keberuntungan juga. Nah. Lu terapin ke yang lain belum tentu bisa jalan loh. Gue sih gak bilang bahwa ini bisa jalan atau gak bisa jalan ya. Masalah keberuntungan itu menurut gue bukan sesuatu faktor yang bisa kita kendalikan. Bener gak? Ya, Lo gak bisa. tapi ada juga. Lo gak bisa, tapi gak bisa lo kendalikan kan. Faktornya bahwa luck itu adalah apa kemudian lo bisa menentukan bahwa ini adalah faktor luck gue. Gak bisa kan? Bener Sudah gak? lu coba dengan contoh case yang sama Bener. ke beberapa orang. Enggak, maksud gue gini. Luck itu bukan sesuatu hal yang kemudian bisa kita teorikan, bisa kita bentuk, bukan bisa kita kemudian itu nggak bisa, Rencanakan. nggak Ya. bisa, gitu ya. Tapi intinya adalah menurut gue gini, keberhasilan sebuah retail, keberhasilan sebuah bisnis itu bisa diupayakan dengan metode tertentu. Yang penting lo mau coba dulu metodenya. Paling nggak kalau dia tadi pakai sistem begitu, kan sudah mengurangi
aset dia ya kan. Ya intinya sih gini, Nggak bakal kejeblos banyak nih. Ya. Gue nggak pernah mau ngajarin orang kemudian memilih-milih, tapi gitu ya. Yang pengen gue coba asumsikan di sini adalah anything is possible, gitu loh. Anything is possible. Cuman lo berani nggak ngambil resiko itu? Karena sama aja kan semuanya. Iya. Gini lah, gue mungkin termasuk orang produsen yang paling dikit OEM-nya, bener nggak? Nggak tahu. Ya sekarang lo lihat aja. Jadi gue gak bisa bikin dong kalau. Gitu, tapi bener nggak? Gue paling dikit OEM-nya. Kalau sekarang dia bilang Mike sudah minta terlambat. Mike kita nambah varian aja, sampai sekarang nggak pernah gue approve. Gitu. Kalau sekarang sudah terlambat. Yang paling dikit OEM-nya, gitu ya. Karena gue believe bahwa quality dari sebuah bisnis itu belum tentu karena masalah bahwa kemudian gue ngelempar barang sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan bukan itu jawabannya. Tapi gimana caranya juga menghasilkan resiko penting kan kalau ngomongin profit. Bener gak? Ya. Lo nyari profit bukan masalah margin 20.000. Lo matiin lampu jam 9 aja udah profit. Bener gak? Ya. Gitu loh. Efisiensi itu profit, bener gak? Barbecue gede banget berarti ya. Bukan. Lo Ada timernya, ada lo, timernya. jam, kalau dia. lo buka toko deh jam 11 gitu ya. Lo tutup jam 2. Demi margin 20.000 satu orang pelanggan. Ternyata listrik lo 15.000. Worth it gak? Enggak. Ya udah. You get what I mean gitu. Ya. Efisiensi itu selalu about everything gitu kan ya. Ya ada grafiknya sih. Ya iya, jadi maksud gua. Sampai segimana itu tiap toko, tiap pengusaha beda-beda Nah, semuanya. maksud gua adalah kan nyari profit itu kan nggak melulu tentang bahwa dapat omset sebanyak-banyaknya kemudian dikurangin OPEX gitu kan. Selalu begitu lah. Kan pasti gitu. Operational expenses, omset berapa, OPEX-nya berapa, kurangin, itulah profit gitu kan ya. Nah, cuman OPEX ini kan sebenarnya selalu kemudian menggerus gitu. Lo ngapain lo kemudian inventory lo sebanyak itu kalau kemudian ternyata lo cuma butuh segini. Itu satu. Kedua, waktu itu pernah dicoba misalnya buka toko 18 jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 pagi gitu misalnya. Nambah omsetnya 500.000. Kan nggak make sense. Omset ya. Jadi Ya itu 3 bil lah. ya kalkulasinya maksud gue harus efisien. Gue nggak bilang bahwa kemudian itu akan jadi sesuatu hal yang baik buat semua orang. Tapi gue cuma pengen ngomong efisiensi gitu loh. Ada beberapa yang sifatnya di inventory, ada yang kemudian mungkin sekedar buka jam 12 sampai jam 8 malam aja ya. Habis itu matiin lampu. Ternyata di akhir bulan nambah 800.000. Ya udah, setahun berapa? 9,6 juta. Lo bisa ngasih uang lebaran. Gitu loh maksudnya. Tapi intinya adalah gue sih selalu beranggapan bahwa bisnis itu selalu tentang itu gitu loh. Gimana caranya kemudian kita bisa mengurangi resiko. Selalu mengurangi resiko. Ngambil untung sebanyak-banyaknya, resiko sih kecil-kecilnya. Udah itu aja. Nah itu yang sebenarnya, nah kalau di disposable tadi, kalau ternyata gitu ya, teman-teman ini gak terbiasa dengan bagaimana caranya manajemen resiko. Makanya begitu kemudian ada barang baru, artinya kan dia harus chip in. Nah begitu chip in, barang yang lama, Gimana kan ini? dia mau Gimana diapain ini? nih? Akan selalu Gimana gitu. Sementara menurut gue, ingat loh teknologi berkembang terus. Sama satu lagi, ini kan kita masih bahas soal yang disposable itu. Yang mesti jadi perhatian ekstra itu, kalau lu beli device atau beli liquid botolan, misalnya ini nggak laku nih, lu sell masih bisa jalan, bener kan? Kalau disposable, udah lewat umur ya. Oh, katanya 6 bulan di retur gratis balik. Hah? Serius ada beberapa produsen yang 6 bulan itu kemudian dikasih gratis balik. Iya, Tapi nggak awal-awal semua. doang, awal-awal doang, iya, udah gede mah dia juga bonyok kali. Ya tapi gini maksud gua, makanya kalau gua kan concernnya kemudian kepada why-nya ya. Kalau emang ternyata kita bisa helping people, gak apa-apa. Tapi kalau ngomongin bisnis, artinya masalahnya bukan cuma di disposable gitu. Ini masalah bagaimana cara mengatur inventory, efisiensi. Problemnya itu bukan cuma masalah kemudian barang baru gitu loh.
kita manage tokonya juga kayak gimana. Mungkin ada yang kemudian ngerasa sanggup-sanggup aja dengan varian baru sebanyak-banyak. Ya sekarang lo disodorin varian baru sebanyak-banyaknya 2020 dalam keadaan pandemi ya cuek-cuek aja. Tetap tambah tinggi raknya. Kondisi pandemi lagi, gila loh. Giliran ada ini kan jadi masalah. Ya maksud gue ya ini Tapi balik menarik ke- banget sih, ini harusnya yang dibahas dari awal sih. Nggak, ini balik Kayaknya ke- bikin 2 episode nih nanti. Ini balik lagi bagaimana cara kemudian kita berbisnis sebenarnya. Kalau gue selalu ngomong sama teman-teman, kita udah beda fase, beda era gitu loh. Dulu mungkin kita berlomba-lomba bagaimana caranya bikin liquid enak. Sekarang bagaimana cara berbisnis yang enak. Itu udah beda fase menurut gue. Prinsip dasar sih sebenarnya ya, kalau gue pribadi ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Ya. Iya, segala sesuatu yang kekurangan juga nggak bagus. Itu aja. Lu beli barang terlalu banyak, konyol. Beli barang terlalu dikit, konyol juga kan. Lu ngelepasin peluang. Jadi lu sendiri yang harus Tapi ngamatin. parameter dikit sama banyak itu kan sebenarnya nggak ada ukurannya. Berbeda. Tiap Iya toko kan? itu Tiap toko berbeda. Cukup tuh relatif. Relatif banget. Makanya mereka yang lihat peluang yang ada di depan mata mereka. Tapi waktu gini, run kalau lo toko. mesti membuat sebuah kategori produk, ada berapa kategori produk di vape store harusnya? Kategori apa nih? Misalnya gini, kategori produk yang jelas nih ya, post friendly, salt 30 mg, salt 35, salt di atas 35, free base 36912. Itu kan kategori itu ya. Nah, butuh berapa banyak kategori sebenarnya? Semua kategori. Ya, maksudnya gini. Berapa brand? Dari kategori ini, berapa brand? satu kategori butuh berapa brand, butuh berapa produk sebenarnya yang harus kita sediakan untuk memenuhi customer satisfaction. Yang nggak diukur itu mereka mungkin tahu kategorinya, tapi Misalnya, mereka nggak habis itu ngukur kategori kalau Udah lah kelihatan juga yang kategori- beli nih, belinya itu aja, nih beli itu aja, udah itu aja stok. Nah kalau yang tahu begitu mungkin iya gitu. Jadi maksud gue harus ada ukurannya tetap. Mau kemudian terlalu sedikit atau terlalu banyak kan harus ada parameternya. Terlalu sedikit itu gimana, terlalu banyak itu bagaimana. Apakah kita pernah menentukan kategorinya sehingga ini cukup. Seperti McD, seperti Starbucks. Kan ada kategorinya, non coffee, ice blended dan macam-macam gitu ya. Kan ada kategorinya tuh. Tapi apakah kemudian kita akan beranggapan kopi kenangan tidak cukup kategorinya? Karena nggak sekaya Starbucks. Ini kategori buat apa sih? Produk, kategori produk. Kategori produk buat Ya buat customer customer. satisfaction. Lu jangan bandingin sama kopi itu dong, beda. Loh enggak. Gini maksud gua. Gini. Kayaknya lu bandinginnya lebih ke Indomart atau Alfamart yang kategorinya sama tapi variannya lebih dikit dibanding lu ke Carrefour. Bener gak? Enggak, Carrefour menurut gua sama aja sebenarnya kategori. Lebih banyak, Enggak lebih banyak, Jim. lebih lengkap. Enggak lebih banyak. Kita beranggapan lebih banyak karena karena sebenarnya gini. kategorinya sama, tapi Lo item pernah- per lo- kategorinya lo pernah Carrefour ngeliat lebih banyak. Lo pernah ngeliat Iya dong. elektronik gak di Indomaret? TV di Indomaret ada gak? Oh ya itu. Gak ada. Nah, ini gini. Kalau Misalnya jangan- Dairy jangan- Goods, Dairy Goods. Jangan sama Carrefour Dan- deh. Kita bandinginnya si Indomart ini sama Range Market. Dan gini, Dairy SKU-nya banyak yang berbeda loh walaupun kategorinya sama. karena harga listing fee-nya beda. Dan konsumennya pun beda. Ya betul, makanya gue bilang kategorinya tapi sama kan. Dairy Goods, ya udah sama-sama punya jualan Dairy Goods. Susunya susu. Yang satu jualan So Good, yang satu jualan Indomilk. Tapi Dairy Goods. Ngerti gak maksud gue? Itu maksudnya. Jadi kategori itu lo boleh jualan misalnya MK Bless. Yang satu jualan foam, yang satunya mau jualan gak jualan Bless juga, yang satu jualan nggak mau jualan foam, ya nggak apa-apa. Tapi kategorinya sama. Itu maksud gue gitu loh. Nah, bahkan di Indomaret menurut gue melakukan itu. Bahkan di Hypermart ngelakuin itu. Jadi dia nggak mungkin kemudian ini kebanyakan nih. Selama lo sanggup bayar listing fee silahkan. Emang. Tapi tetap diukur 3 bulan. Nggak laku lo cabut. Nggak laku lo cabut. Tapi inget ya. Itu berlaku di retail store yang ada listing fee-nya. Kita kan nggak ada listing fee. Resikonya ada di retail store. Artinya
pengambil resiko tertinggi di mana? Di retail. Retail. Iya. Jadi jangan disamain maksud gua gitu loh. Makanya kalau lo ngeliat hypermart, ya hypermart mah tinggal terima titipan dibayar lagi. Kita kan beli putus. Artinya kita yang harus nentuin kategorinya. Good idea sih. Nanti kayak mau masuk. Ya iya kan. Kecuali gua kemudian, gua mau jualin toko lo Jim. Ya udah lo bayar 500.000 per bulan. Boleh. Enggak, lo kan beli putus gitu kan. Beres dari sini kita. Enggak, justru maksud gue gini. Udah kalian beli putus, berarti kan harus kemudian mengukur resikonya. Iya kan kalau beli yang lain kayak gitu. Lu Iya. kan mau nawarin listing fee ke gua kan. Gak mau gue. Lumayan 9 toko gua loh. Kalau udah ada listing fee sih ngeri juga sih. Tapi gini maksud gue. Setidaknya efisiensi resiko itu kan harus diukur. Balik lagi kan ya. Yang namanya profit itu akan selalu mengukur itu gitu. Akan selalu mengukur itu. Bukan cuma masalah anjing margin 20.000 nih. Iya, yang dilihat gitunya doang biasanya. Margin apa nih 20.000? Maksudnya kenapa? Anjing margin 20.000 itu kenapa tuh? 110 kasus 30 misalnya. Itu kan 20.000. Kesannya Kecil. kan kesannya profit kan diukur dari situ. Padahal kan gak cuma selalu tentang itu profit kan. Itu maksudnya. Kalau ternyata 20.000 yang balik tokonya sebulan kemudian kan cash flow lo juga berantakan. Oke, sampai pagi kita nih. Udah 2 jam. Hah? Siapa? Datang di luar. Oh, tamu yang lain? Gak disuruh masuk. Oh, enggak, kita bikin sesi kedua aja nanti. Oke, thank you guys sudah simak jauh dekat kali ini. Thank you buat Mike dan Ko Jimmy. Ini ngobrolnya serius banget ya kayaknya. Gue yakin kayaknya editor gue menyerah. Emang udah pernah diedit tinggal ditayangin doang. Emang mau dipendekin jadi sejam kayaknya susah Pak ya. Oke, kita ketemu lagi kapan nih? Minggu depan lah ya. Ketemu lagi. Minggu depan. Besok kita ketemu kalau gitu ya. Pokoknya jangan lupa untuk kali ini nontonnya di YouTube. Oh iya. Sekarang pindah ke YouTube ya guys YouTube ya. Jauh dekatnya jadi agak jauh sedikit tapi tetap di YouTube kok ya. Abis kuotanya sama aja kok guys ya. Dan kalian masih bisa story-story sambil nonton YouTube. Oke, sampai ketemu guys. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye. Bye. Bye.